siang hari tetapi semangat kita tetap pagi ya. Alhamdulillah kita bertemu. Saya ingin kita sharing pada hari ini tentang cinta dan benci karena Allah. Apa itu cinta? Kayaknya cinta itu udah bahasa yang sangat familiar ya. Apa sih itu cinta? Sulit didefinisikan gitu ya. Kalau ditanya, iya, jangan-jangan jawabannya tanya sama rumput yang bergoyang gitu. Cinta dan benci, yang katanya setipis kulit ari, ya, cinta dan benci itu. Tapi pada pagi hari ini kita membahas tentang konsep cinta sehari-hari, di mana cinta dan benci itu adalah semata-mata harus hanya karena Allah. Kapan kita mencintai seseorang? Pada saat Allah ridho kita cinta kepada orang tersebut, pada saat dia mengaitkan seluruh aktivitasnya karena Allah. Kenapa kita membenci seseorang? Karena dia melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho kepadanya. Sekarang ini banyak kecinta dan benci itu karena kemaslahatan. Misalnya nggak suka kepada si A, kenapa? Karena dia nggak mau ikut apa yang kita bilang. Nggak suka kepada si B karena dia nggak mau bareng-bareng sama kita pergi. Padahal harusnya kita membenci dia kalau dia melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Kita mencintai seseorang karena Allah ridho kepada dia, maka kita juga mencintainya. Maka kemudian yang dinukil di dalam kitab Mimuqaimat Nafsiyah Islamiyah, ya, ini ada pada bab keempat. Pembahasan tentang cinta dan benci yang ini kalau kita syarah itu untuk pembahasan satu bab ini menghabiskan waktu sekitar 2 bulan. Sekarang kita ringkaskan di dalam waktu 2 jam ya. Saya pikirnya sampai maghrib tadi ya. Ya, untuk beberapa jam ke depan nanti diakhiri dengan diskusi barangkali supaya lebih mentajasat materinya, maka tentu ini tidaklah akan sangat-sangat lengkap dan memuaskan ya. Tetapi saya akan berusaha untuk berbagi, ya. Saya akan berusaha untuk berbagi apa yang dimaktubkan di dalam kitab Mimuqaimat Nafsiyah Islamiyah ini terkait dengan cinta dan benci karena Allah. Ada beberapa hal yang disunahkan terkait dengan benci, terkait dengan cinta terlebih dahulu. Yang pertama itu cinta kita kepada Allah ya. Saya ingin garis bawahi dulu sebelum masuk kepada poinnya. Cinta kepada Allah itu adalah sebuah hal yang mutlak. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Karena tidak ada yang lebih hebat selain daripada Allah. Konsep kehidupan ini dimulai dari mana kita berasal, akan kemana kita sesudah kehidupan ini, untuk apa kita hidup di dunia, kemudian akan kemana kita sesudah kehidupan ini. Maka semuanya berasal dari Allah. Hidup berasal dari Allah, hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, dan akhirnya nanti akan kembali juga kepada Allah. Maka layaklah kemudian kalau Allah itu kita cintai. Maka tadi ayat di dalam surah At-Taubah ayat 24 yang saya bacakan pertama tadi, ini ancaman Allah ya. Jadi hati-hati, kita tanya hati nih ya. Apakah kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun di muka bumi ini? Qul in kana, katakanlah apabila ya, maka jika keadaannya abaukum, apabila ayahmu, orang tuamu, cintakan ya kita kepada orang tua kita. Wa abnaukum, anak-anakmu. Siapa sih yang nggak cinta sama anak-anaknya? Kadang mau meleha-lehakan waktu sampai abai dengan sholat, telat sholat gara-gara ting-tang gitu ya. Lagi asik main sama anak, karena anak memang melenakan. Siapa lagi? Wa ikhwanukum, saudara-saudara. Majelis ini adalah saudara. Asik cerita, walaupun bukan ghibah, insya Allah, walaupun bukan cerita maksiat. Cuma cerita tentang resep pisang goreng, azan, kemudian abai. Bisa? Nah ini adalah karena kecintaan kepada saudara. Kemudian apalagi kata Allah, wa azwajukum. Ya. Cinta kepada pasangan, siapa sih yang gak cinta kepada pasangan? Kemudian kepada harta-harta yang kita cintai, kemudian kepada perdagangan yang kita khawatir kalau dia rugi. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Wa masakinu, rumah yang indah, yang padahal kalau mati nggak dibawa. Kemudian apa kata Allah? Ahabba ilaikum. Ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka ingat apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah
sampai Allah menentukan keputusannya untukmu. Ya, subhanallah, kita memang harus benar-benar menggali kembali nih aktivitas kita. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini Allah ridho? Apakah kita benar-benar sudah mencintai Allah? Ya. Melebihi kecintaan kita kepada diri kita dan seperangkat yang tadi disebutkan. Kemudian adalah yang disunahkan di dalam kitab ini. Yang pertama yang disunahkan terkait dengan cinta kepada Allah adalah kita disuruh untuk mencintai orang-orang yang beriman. Dan tidak tanggung-tanggung janji Allah. Apa janji Allah? Janji Allah nanti kita akan dipertemukan di surga, akan dikabungkan di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dalam mahkota yang penuh cahaya. Kemudian kata Allah lagi di dalam hadisnya, ada nanti di akhirat itu ada 7 ya. Ada 7 golongan di akhirat nanti yang dia berada di dalam naungan Allah. Pada saat itu di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Dan salah satu di antaranya adalah orang yang saling mencinta karena Allah, dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Kita pernah ada punya teman nggak yang kita nggak srek gitu? Kenapa nggak srek? Nggak ngeklik gitu ya. Nah pasti kan nggak kliknya karena Allah. Keseringan itu kan nggak kliknya, abis dia disuruh pakai baju biru, dia datang pakai baju orange, gitu ya. Ini bukan karena Allah berarti, ya. Udah dibilang kalau pas lagi foto itu gayanya seragaman gitu ya, semua gini gitu. Dia malah diam, gitu ya, nggak seru. Ini bukan karena Allah berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikaji lagi nih ya teman-teman, yang tadinya tidak satu frekuensi sama kita, kemudian kita pisahkan dari level kita. Gali lagi alasannya apakah benar sudah karena Allah. Kalau belum, jemput dia kembali, datangi dia kembali, rengkuh dia kembali. Kenapa? Karena kata Allah, ya, tidak seseorang itu akan merasakan manisnya iman apabila dia juga mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Sekali waktu Umar bin Khattab berjalan bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab kemudian bertanya, "Wahai Umar, apa yang kau rasakan?" Kata Umar, "Aku mencintaimu wahai Rasulullah melebihi apapun di muka bumi ini kecuali diriku." Artinya Umar bin Khattab mencintai Rasulullah setelah dia mencintai dirinya. Lalu apa kata Rasul? Itu salah. Tidaklah benar sampai engkau mencintai apapun di muka bumi ini, ya, melebihi kecintaan kepadaku. Maka kemudian Umar memperbaiki redaksinya. Kata Umar, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi apapun di muka bumi ini, bahkan lebih daripada diriku." Nah, kata Rasulullah, itu baru benar. Ibadah apa yang paling baik, Bu, sholat? Kalau terkait dengan sholat, sholat yang setara dengan langit beserta bumi dan seisinya. Sholat sunnah apa? Fajar. Ya. Terus Ibu cinta kepada bumi dan beserta isinya, mau Bu mendapatkan balasan begitu? Kalau kira-kira nih Bu, ada ini ya, ada sebuah penawaran. Ibu dikasih mobil atau sholat fajar besok pagi. Pilih yang mana? Yang milih dua-duanya berarti itu perempuan sejati, ya. Emak-emak tuh selalu begitu. Emak-emak tuh nggak pernah mau memilih. Iya, begitu. Padahal dia nggak pernah mau diduakan loh. Tapi dia selalu mau ya dua-dua. Iya, kalau disuruh pilih, maunya mau mie ayam atau bakso. Bisa mie ayam bakso nggak? Ya, kalau disuruh pilih mau pakai baju merah atau baju biru. Nah itu bingung tuh biasanya kalau suami sudah suruh pilih pakai baju merah atau biru. Bentar deh, tuh mikirnya lama gitu ya. Ujung-ujungnya kerudungnya biru, bajunya merah. Ya, masih mending. Kadang keluar kamar udah sejam di kamar, keluarnya bajunya kuning. Artinya apa? Harusnya pilihannya adalah sholat. Ini kalau benar kita cinta karena Allah. Tapi begitu ada iming-iming mobil, kan cuma sekali ya, nggak sholat besok kan masih bisa. Maka kecintaan kita itu diragukan. Oke, yang pertama kita disunahkan, disuruh untuk mencintai orang-orang yang beriman.
Kemudian yang kedua, disunahkan untuk mengucapkan cinta itu. Ya, di dalam hadis dikatakan apabila kamu mencintai seorang hamba, maka lafazkan, maka sampaikan kepadanya bahwa kamu mencintainya karena Allah. Seorang sahabat berjalan bersama sahabatnya, lalu Rasul bertanya, apakah engkau mencintai sahabatmu? Kata sahabat tadi, iya Rasulullah, aku mencintainya karena Allah. Kalau gitu sampaikan kepadanya. Maka dia berkata kepada teman di sebelahnya, wahai fulan, aku mencintaimu karena Allah. Lalu apa kata saudaranya ini, sahabatnya ini, aku juga mencintaimu karena Allah. Semoga Allah juga mencintaimu yang karenanya engkau mencintaiku. Ini doa yang luar biasa. Ibu-ibu semua, cinta tidak kepada teman-teman di sebelahnya? Pernah disampaikan? Pernah diucapkan? Kepada suami cinta? Lebih keras ya suaranya daripada yang tadi ya. Kapan terakhir mengucapkan cinta kepada suami? Masya Allah. Ya. Kalau yang masih unyu-unyu biasanya jawabannya begitu. Tadi pagi ya. Tapi di beberapa majelis yang saya isi itu kalau sudah agak mulai ada kerutan, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 6 gitu ya. Ada yang bilangnya itu, oh kemarin pas ulang tahun gitu ya. Itu masih mending. Kemudian ada juga yang jawabnya waktu anak terakhir lahir gitu. Terus saya tanya, anak terakhirnya umur berapa Bu? Oh sekarang udah menikah. Terus masih mending, ada yang pernah menjawab tidak pernah sama sekali dari awal nikah sampai udah sepuh. Kenapa? Emang perlu gitu ya, emang perlu. Dia juga nggak pernah bilang apa-apa sama saya. Yang penting kan saya cinta, punya anak udah banyak. Apakah kurang cinta, kurang bukti gitu ya? Ini bukan perkara bukti, ini bukan perkara hati, tapi ini sunnah. Setiap kali kita bilang cinta kepada suami, maka pahalanya ngalir. Setiap kali kita bilang cinta kepada anak, maka pahalanya ngalir. Ya. Keseringan itu ibu-ibu kalau bilang cinta kepada anak, biasanya tuh umur segitu. Wih ini sayang mama, sayang kali sama kamu nak. I love you, I love you, I love you. Bertaburan lah itu lope-lope. Kalau anak sudah SMA, ada di sini anaknya udah SMA. Oh, unyu-unyu banget. Ya. Biasanya itu semakin besar anak, amin. Semakin besar anak biasanya, maka semakin jarang mengucapkan cinta. Padahal mereka paling membutuhkan ucapan cinta dari ibu. Kalau hati-hati, kita jarang mengucapkan cinta kepada anak, maka dia akan mencari ucapan cinta sarang heonya dari yang lain. Maka bertaburanlah gadis-gadis di luar yang siap ngantri. Kenapa? Karena haknya tidak terpenuhi oleh ibu. Ada kecemburuan sebenarnya kalau bagi anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah remaja melihat adiknya dipeluk, diucapkan kalimat-kalimat cinta sementara dia tidak. Jadi pulang ke rumah nanti kalau ada yang punya anak, walaupun usia SMP. Ada yang usia SMP anaknya? Oh ada, baru SMP ya. Berarti saya paling senior ya. Jangan bilang tua ya. Paling senior kayaknya. Iya. Oh iya, yes betul. Makanya saya senang berteman dengan orang-orang muda. Ucapkan cinta kepada anak, termasuk yang SMP. Peluk dia, ucapkan mama mencintaimu karena Allah. Sampai yang jarak, itu setiap hari nggak Bu dilakukan yang anaknya SMP? Jangan cuma pas ulang tahun juga ya. Ya, pulang nanti dari sini peluk anak. Sayang, Bunda mencintaimu karena Allah. Peluk suami, aku mencintaimu karena Allah, Beb. Gitu ya. Iya, disebutkan. Yes, sebutkan. Gitu ya. Yang jarang mengucapkan palingan nanti ya suaminya nanya, mamamu tadi pulang kajian lewat mana ya? Kesambat di mana gitu ya. Tiba-tiba pulang-pulang peluk-peluk, cium-cium, bilang hanya untuk mengucapkan cinta kepada Allah, karena Allah. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kalau ini demi ridho Allah, nggak apa-apa. Ini juga menjelang terbiasa kan, kalau bagi yang belum terbiasa, yang sudah terbiasa ya alhamdulillah tinggal dilanjutkan. Maka saya ingin kita semua yang ada pada hari ini di ruangan ini sekarang pegang deh bahu temannya sebelah kanan. Yuk.
Pegang bahu teman yang sebelah kanan. Yuk. Yang jauh boleh mendekat, boleh merapat, ya, serapat hati dan serapat kedudukan kita di surganya Allah nanti. Kemudian ucapkan uhibbuki fillah. Uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah, saudariku. Aku mencintaimu karena Allah, saudariku. Wahai saudariku, aku mencintaimu karena Allah. Wahai saudariku, aku mencintaimu karena Allah. Sebelah kiri. Aku juga mencintaimu karena Allah, wahai saudariku. Aku juga mencintaimu karena Allah, wahai saudariku. Semoga Allah mencintaimu. Semoga Allah mencintaimu. Yang karenanya engkau mencintaiku. Yang karenanya engkau mencintaiku. Alhamdulillah, barakallah. Ini jadi terapi rutin setiap kali pertemuan ya. Jadi pagi sebelum dimulai tilawah, kemudian selesai tilawah. Karena kalau sebelum tilawah takutnya yang datang kan belum rame, cintanya belum bertebaran, ya. Maka setelah selesai tilawah ini diucapkan. Selain ini sunnah, pahala bertaburan di ruangan ini, kemudian mendekatkan bonding di antara para sahabat surga. Kemudian juga pada saat mengucapkan itu, geli-gelinya akan hilang, ya. Geli-gelinya akan hilang. Kemudian yang tadi agak ada dongkol-dongkol dikit ya, karena kerudungannya nggak seragaman, karena WA-nya lambat dibalas, maka akan berguguran. Begitu cinta diucapkan. Ya, coba deh di rumah. Kalau suami lagi bete, datang aja, ucapkan hal yang tadi, gitu ya, dengan bermunajat sambil bermohon kepada Allah bahwa ini dilakukan karena cintanya kita kepada Allah. Hati suami insya Allah dilembutkan. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Yang pertama, disunahkan mencintai orang-orang yang beriman, diharuskan ya. Yang kedua, disunahkan untuk mengucapkannya atau menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, disunahkan kita untuk memberi hadiah. Ayo, kapan terakhir memberi hadiah kepada komunitasnya, kepada teman-teman di sebelah kanan dan kiri? Ayo. Hadiah itu tidak selalu harus mahal, ya. Hadiah itu tidak selalu harus mahal. Ya. Maka sering ya ada di sini kita pernah buat acara tukeran kado. Ya. Saya rutin ngisi di TVRI ya, di Masjid TVRI itu. Selesai materi pembahasan ini, pekan depannya saya selalu minta untuk tukeran kado. Jadi barangkali bisa dibuat ya, diinisiasi untuk tukeran kado per momen tanpa perlu, kalau biasanya itu kan pakai standar minimal ya, misalnya minimal 20.000 gitu ya. Tujuannya apa? Supaya nggak kesel, kok ini padahal tadi aku kasihan 100.000 loh. Maka untuk komunitas sahabat surga sebaiknya nggak usah pakai batasan harga untuk mengajar keikhlasan kita. Kenapa? Konsep ikhlas itu apa? Konsep ikhlas adalah lakukan lalu lupakan. Beli kan udah diniatkan buat hadiah. Terus jangan diingat-ingat. Kalau kita ingat, maka nanti kita akan menilai pemberian saudari kita yang bisa jadi itu dengan penuh keikhlasan dia kasih. Kok cuma 20.000 ya? Padahal kado aku tadi 100.000 loh. Jadinya ini seperti ya, take and give-nya itu tidak lagi karena Allah. Memberinya tadi tidak lagi karena Allah. Ya. Kemarin aku kasih dia padahal pizza, kok sekarang kasihnya cuma goreng. Nggak hitung-hitungan juga keles ya, karena pahala itu tidak dinilai dari apanya, tetapi standarnya adalah penyebabnya. Karena apa? Walaupun cuma ubi, kalau memberinya karena Allah, itu jauh lebih besar nilainya di mata Allah daripada pizza tapi mengharapkan imbalan. Udahlah bantu deh, kemarin kan ditumpangin. Atau nggak apa-apa lah kasih ini, kemarin dia udah habis minjemin duit gitu ya. Konsep dari riba, kalau kita berbicara dulu pertama tentang riba misalnya ya. Orang setelah meminjamkan uang, yang saya pahami ya, riba itu adalah setiap kelebihan ya. Kelebihan dari peminjaman itu adalah riba. Nah, misalnya kita minjam uang, saya minjam uang deh sama Mbak. Kemudian nggak pernah nih selama ini minjem, nggak pernah datang, nggak pernah berkunjung, nggak pernah silaturahmi. Terus saya datang pinjam dong duitnya. Oh iya gitu, terus dikasih saya pinjaman 1 juta. Terus pas ngembaliin, ya, saya bawa gorengan.
gitu ya. Maka diyakini bahwa gorengan ini adalah riba. Kenapa? Karena dia adalah kelebihan dari pinjaman. Tapi sebaliknya, saya setiap ke rumah Mbak Rani udah biasa bawa gorengan. Besok saya datang ke sini lagi bawa martabak. Saya ketemu sama anak Mbak Rani, saya kasih permen. Besok saya ketemu lagi, ini bunga saya sedang berbunga-bunga seperti hati saya. Ini untuk Mbak gitu. Terus besoknya saya minjem duit. Pas saya ngembaliin saya bawa gorengan. Maka gorengan tidak dinilai sebagai riba. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa memberi. Maka orang Islam itu dia menyuburkan sedekah. Dia mengharamkan riba tapi dia menyuburkan sedekah. Sehingga sedekah setelah meminjam tidak dihitung sebagai riba. Ya, jadi makanya bersalinglah memberi hadiah. Tahaddu wa tahabbu. Saling memberi hadiah, maka kalian saling menyayangi, kata Rasul. Jadi sering-sering kasih hadiah temannya ya. Oke, kemudian yang keempat. Apalagi yang keempat? Yang keempat disunahkan untuk mendoakan saudaranya. Dan doa terbaik kapan? Doa terbaik adalah di dalam diam tanpa setahu saudara, di keheningan malam. Tadahkan tangan di atas sajadah malamnya, kemudian doakan saudari kita. Supaya ini niatnya terukur nih keikhlasannya. Kalau bertemu, terus kan, semoga urusannya dimudahkan Allah ya, itu bagus ya. Bagus, tapi jauh lebih bagus lagi, tadahkan tangan di hadapan Allah di tengah malam. Ya Allah, mudahkanlah urusan si A. Mudahkanlah urusan anaknya ya Allah, supaya anaknya lulus, supaya anaknya sehat. Tanpa tiada seorang pun yang tahu, hanya kita dan Allah. Supaya kita terpelihara dari sifat ujub, ria dan sombong. Ya. Tetapi mendoakan di hadapan saudara juga tidak salah ya. Ini doa yang paling baik. Doakan saudara kita. Kalau sakit, saudara kita sakit ya, belum sempat berkunjung, belum sempat bawa oleh-oleh, belum sempat menenangkannya, memberikan dukungan ya, maka doakan terlebih dahulu. Boleh mau mendoakan di lewat WA, boleh gitu ya. Tetapi yang terbaik seperti tadi yang saya sampaikan, di dalam diam kita. Di dalam diam kita doakan semoga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita, adik kita, kakak kita itu terlepas dari segala mara bahaya atau apapun kepelikan hidup yang sedang dia alami. Tapi lebih sering mana Bu? Ayo jujur, lebih sering mana mendoakan di hadapan langsung atau di dalam diam? Ini pelajaran bagi kita, bagi saya terutama ya, untuk lebih sering mendoakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di dalam diam kita. Kenapa? Karena kita mencintainya karena Allah. Maka mendoakannya menjadi sebuah hal yang wajib kita lakukan. Menangislah di hadapan Allah, ya. Di dalam sebuah hadis kita disuruh untuk menangis di hadapan Allah. Bahkan dijelaskan lagi, kalau kamu sulit menangis, paksakan untuk menangis. Nangis nggak Bu kalau sholat malam? Nangis karena dipaksa sholat bukan ya? Nah, itu dia. Apa kelanjutan dari hadisnya? Kalau kamu menangislah kamu, kalau kamu tidak bisa menangis, maka paksakan untuk menangis. Tapi sudah dipaksakan masih tidak bisa menangis, apa kata Nabi selanjutnya? Maka tangisilah hatimu yang sudah keras. Karena orang yang sulit menangis itu karena hatinya sudah keras. Maka tangisi. Orang yang gampang menangis itu karena hatinya lembut. Tapi hati-hati, nggak nangis dikasih suami duit jajan kurang, nangis. Itu bukan karena hatinya lembut. Ya, suami lupa cipika-cipiki, nangis. Transferan lambat, nangis. Ya, itu bukan karena hatinya lembut. Ya, itu karena baperan. Padahal kita harus jadi muslim yang berperan. Ya, bukan yang baperan. Ya. Oke. Masya Allah. Oke. Iya, betul. Maka doakan selalu saudara kita, doakan selalu sahabat kita. Kenapa? Karena begini konsepnya ya. Pertama kali saya tahu hadis ini, saya langsung angkat tangan. Kemudian saya langsung mendoakan semua orang yang saya ingat, walaupun dia sudah nggak ingat sama saya. Semua orang-orang yang walaupun belum pernah menanamkan kebaikan kepada saya, tapi saya ingat namanya, saya sebutkan di lisan saya. Kenapa? Untuk siapa? Untuk saya.
Karena selain saya mencintai ibu-ibu semua, saya kan juga cinta kepada diri saya sendiri. Karena rupanya pada saat kita berdoa, kata Rasul, pada saat itu malaikat berdiri di samping kita. Saya berdoa, ya Allah, lepaskanlah semua kesulitan yang dialami oleh Mbak Rani. Malaikat kemudian bilang, amin, berikanlah, kabulkanlah hal yang sama kepada Bunda ya Allah. Itu kata malaikat. Jadi setiap kali kita mendoakan sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, maka malaikat mengaminkan doa yang sama untuk kita. Jadi jangan pelit. Jangan pelit berdoa. Nampak mangga tetangga, ya Allah, mangganya rame amat itu buahnya, ya Allah, berbuah juga lah manggaku. Doa itu untuk segala hal, segala kebaikan, ya. Kemudian apalagi yang selanjutnya terkait dengan cinta tadi ya. Terkait dengan mencintai saudara, bagaimana cara mencintai saudara? Pastikan tutupi aibnya. Nah ini nih yang kadang sering bikin kita keserempet kalau udah ngumpul. Padahal kita tahu ya, gibah itu seperti apa? Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah kita udah berusaha nih buat nggak gibah. Jadi gibahnya komunitas kajian tuh biasanya lebih soft. Ya, lebih soft. Ya, ada yang lebih soft. Ya, kalau di luar kan barbar banget ya. Suami si Anu kemarin itu kan langsung gitu ya. Nah, kalau yang ini lebih soft. Si Anu mana? Oh iya dia nggak bisa hadir, masya Allah. Iya. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadiah buat saya kan ya. Semoga yang memberikan hadiah ini Allah berkahi. Alhamdulillah. Si Anu kemana kok nggak datang ya? Oh iya dia tadi lagi sakit loh, masya Allah. Semoga dia segera Allah sembuhkan. Gibah syar'i ya. Terus sakit apa? Nggak tahu kabarnya, nggak tahu apa-apa, nggak tahu ada sebabnya. Tapi tiba-tiba aja gitu ya kepalanya sakit gitu. Jangan-jangan santet nggak? Asal mula gibah syar'inya dari sana. Kemana tetanggaku ada loh yang kayak gitu. Emang bisa? Iya, tetanggaku itu. Nah, di sana mulainya deh. Ini suaminya kawin lagi gitu. Terus kayaknya dari istri keduanya sih kayaknya. Yang digibahin bukan temannya, kan teman satu kajian nggak boleh digibahin. Tetangga boleh karena belum ngaji. Tetangganya boleh karena belum ngaji. Gitu. Iya, terus kayaknya dari istri keduanya deh. Kok bisa? Iya. Datang satu lagi. Oh iya loh. Nah ini dia nih gibah syar'i tadi ya. Sama suami cerita gitu termasuk gibah juga ya. Ya. Kalau kita berbicara kode etik nih ya, ini dalam profesi dulu ya. Saya menerima beberapa klien misalnya gitu ya untuk konseling. Kalaupun saya bercerita kepada suami lebih untuk mengambil ibroh, tanpa boleh menyebutkan nama, alamat, detail orangnya. Jadi kita hanya menceritakan kisah. Iya, sebut saja namanya Bunga. Gitu. Iya. Jadi tidak disebutkan identitasnya. Walaupun kalau biasanya tuh jiwa keponya kan pasti meningkat ya. Ujung-ujungnya siapa sih? Nggak apa-apa lah gitu ya. Cukup kita ambil intisari kasusnya untuk dijadikan etibar, untuk diambil ibrohnya. Karena kalau sudah cerita sosok individunya, jatuhnya kepada gibah. Kemudian merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita lebih diberkahi Allah, merasa dia lagi dapat ujian, lagi dapat cobaan karena kekurangan iman dia. Padahal belum tentu loh iman kita lebih baik kan daripada orang-orang yang mendapatkan ujian. Nah ini sebenarnya kita sedang menyelamatkan diri kita sebenarnya. Selain soal kode etik profesi, juga karena ya aturannya Allah begitu. Kita disuruh untuk menutupi aib saudara kita. Kalau teman kita ada yang minjam duit ke kita, orang kalau minjam duit itu karena dia kesulitan atau sedang karena kemudahan? Kesulitan. Kesulitan itu adalah aib. Jangan nanti malah dioper ke sini. Iya kemarin sebenarnya ini kan orang-orang kajian itu biasanya ya, kita ini ya nggak niat sebenarnya buat cerita. Nggak niat gitu kan ya, tapi keluar aja ya, keluar aja. Iya sih kemarin dia minjem duit kan. Kalau yang barbar kan si Anu kemarin minjem duit loh. Nah itu orang-orang yang barbar tuh ya gitu. Kalau kita
ya orang kajian, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita terjauh dari hal yang beginian. Biasanya iya sih, dia memang lagi susah sekarang, makanya ayo kita bantu. Kemarin sih dia minjem. Ya, itu tadi lebih soft ya, lebih soft. Ya, lebih soft ya. Padahal tetap saja kita sedang membuka aib saudara kita. Ya bantu kan, ikhlas. Apa tadi konsep ikhlas? Lakukan lalu lupakan. Pinjamkan dia duit, terus tapi jangan lupa ya kalau udah siap pinjamkan dia duit. Nanti malah kita melanggar firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Apa Al-Baqarah 282? Peminjam dan pemberi pinjaman hutang piutang harus dicatat. Ya, catat terus jangan dilupakan juga di mana catatannya ditulis ya. Nanti bingung pas dia mau bayar. Maksudnya lupakan, nggak perlu di-share kepada yang lain. Supaya yang lain nggak bisa like, comment, and share. Nggak perlu di-subscribe juga ya. Nggak perlu gitu. Nah, kita menutupi aib saudara kita. Saya di depan ibu-ibu ya. Posisi saya di sini ini bukan karena saya yang lebih baik, tapi karena meja kecilnya cuma satu dan di sini, jadi saya harus di sini duduknya. Bukan karena saya lebih baik ya. Kenapa ada kenapa saya mau mencontohkan kepada diri saya. Beginilah Allah menutupi aib saya. Kalaulah ibu-ibu tahu dosa yang saya lakukan mulai dari balik saya sampai hari ini, ibu-ibu nggak akan mau saya datang di majelis ini. Tenang, saya nggak pernah bunuh, saya nggak pernah zina. Tapi kalau dikumpulkan ya, dosa zinanya itu sudah banyak. Ya, kenapa saya katakan saya nggak pernah zina, tapi saya bilang dosa zina? Mata ini kan tidak pernah terjaga dari dulu. Ya, saya dulu itu kan masih suka kepada keindahan yang aurat. Ya, film India. Ada yang saya nonton Kuch Kuch Hota Hai dulu ya. Nggak ada kan ya yang usia saya ya. 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 Kemudian dan lain-lain deh serentetan dosa gitu ya. Di dalam diri kita ada yang busuk di dalam tubuh kita ini? Ada yang bau nggak? Joda akbar ya, levelnya joda akbar ya. Kan makanan kita makan nih ya, makanan kita makan. Kemudian setelah itu masuk, diaduk dia di dalam lambung. Diberikanlah enzim-enzim di lambung, diaduk. Kemudian disalurkan dia ke usus, di pankreas. Kemudian ngetem dia dulu untuk sampai nanti sebelum dikeluarkan. Ya, ngetem dulu dia di sana. Ya, pastikan dulu gerakan peristaltiknya mantap ya. Kalau enggak nanti susah keluarnya. Nah, itu yang di dalam itu kira-kira kan kalau yang keluarnya tahu kan ya Mbak aromanya ya, pada punya kan semua. Di dalam kira-kira bau nggak itu? Itu di dalam itu sebenarnya baunya nggak jauh beda loh sama yang di luar. Tapi Allah menutupinya. Allah menutupinya, berapa lapis Allah tutupi ya. Saya nggak pernah masuk sih, nggak pernah bongkar juga. Tapi yang saya lihat ya, walaupun saat SC pun saya juga nggak lihat. Tapi yang pernah saya lihat di videonya, itu perut kan harus di sekian lapis ya, maksudnya saking tebalnya. Begitu, itu salah satu ibroh yang saya ambil. Bagaimana cara Allah melindungi yang busuk di dalam perut saya. Saya punya teman, tapi nggak mesra. Saya punya teman. Saya mendampingi dia secara psikis mulai dari awal dia terdiagnosa kanker. Sampai kemudian Allah memanggilnya beberapa bulan yang lalu. Saya mendampingi dia selama 5 tahun. Yang awalnya nggak tahu kalau ada kanker di tubuhnya. Kemudian pada saat lahiran baru tahu ternyata sudah stadium 4. Karena anak sulit untuk keluarnya. Dan itu saya tak terlalu paham istilah medis ya. Tapi pada akhirnya dia dilakukan operasi pertama. Kemudian ada masalah, ada komplikasi. Kemudian dioperasi lagi sehingga dibuat saluran pembuangannya keluar ke pinggang. Dan itu kan untuk buang anginnya jadi tidak terkontrol ya. Dan Ita duduk di sebelah dia. Kalaulah saya tidak mencintainya karena Allah, saya nggak sanggup duduk di dekat dia. Walaupun dia berkali-kali bilang, maaf ya kak, konturnya nggak bisa direm. Dan itu lebih bau daripada kita yang bisa ngerem. Yang ngerem aja baunya juga, naudzubillah ya. Apalagi itu gitu. Ya. Nah, coba bayangkan dahsyatnya cara Allah melindungi aib kita. Ini
Ini baru yang dalam hal fisik nih, yang bau di dalam. Nah, kalau Allah kemudian sudah menutupi aib kita, gak usah ceritakan lagi ke orang aib kita. Kalau kita pernah mencuri, kemudian kita sudah taubatan nasuha. Saya pernah bertanya, ada yang pernah mencuri? Semua jawab enggak. Terus saya bilang, pernah dulu ya waktu sekolahan. Terus teman-teman rame-rame ngambil permen 6, bayarnya 4, pernah. Ada, tapi cuma ngikut-ngikut sih, itu pun cuma 1 permen gitu ya. Itu adalah kumpulan-kumpulan aib kita. Yang kemudian Allah tutupi, kemudian kita sudah sholat taubat, kita sudah bertaubat, dosa kita ini banyak sekali, Bu. Makanya saya bilang, kalau Allah tidak tutupi dosa-dosa kita, aib kita, kalau lah di sini ada catatan dosa-dosa kita, nggak ada orang yang mau berteman sama kita. Pas nengok di keningnya ada pernah ngintip, di sebelah sininya ada lagi tulisan gitu ya, kayak robot masa depan itu loh, ada tulisannya semua. Begitu dilihat, itu langsung nampak catatan dosa-dosanya. Tuh kasih nengok, nggak usah nengok ke sini lah ya, kemana sih? Pernah ngintip, pernah nyuri, pacaran, mendekati zina, riba, melawan kepada orang tua, dongkol sama suami, menolak melayani suami, marahin anak, dan lain-lain gitu ya. Itu banyak kan? Nah, orang nggak ada yang mau berteman sama kita. Yang lebih parahnya lagi kadang apa? Aib anak sendiri pun kadang dibuka. Kita nggak usah bercerita lah dalam skala anak yang sudah berumah tangga. Dimulai dari tataran yang kecil di dalam rumah tangga. Apa aib? Walaupun ini bukan aib dalam konteks yang sesungguhnya ya, tapi semua berawal dari yang kecil-kecil begitu. Contoh misalnya, si anak kita ngompol yang nggak biasanya ngompol. Terus besok pas teman kita datang, iya loh kemarin dia ngompol loh. Anak kita malu kan? Itu aib dalam tanda kutip ya. Yang dimaksud oleh Allah aib saudara tadi bukannya seperti itu. Tapi semula bermulai dari hal yang kecil-kecil. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa ada hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Misal semalam saya ngisi parenting rutin ya di salah satu majelis taklim. Saya katakan dia bertanya, ibu itu bertanya kenapa anaknya suka cari alasan kalau sudah besar. Ya. Saya bilang waktu kecil dulu bagaimana perlakuan ibunya. Misal pada saat anak jatuh. Jadi kalau anak jatuh itu kan biasanya ada 3 treatment yang dilakukan orang tua ya. Silakan pilih deh nanti kita bagian yang mana. Kalau anak jatuh, orang tua pertama biasanya, aduh sayang, jatuh ya nak ya, aduh batunya jahat ya, bab batu ini jahat batu ini. Orang tua yang kedua, kalau anaknya jatuh, anak jatuh, mamanya bilang apa? Makanya jalan itu pakai mata. Jadi jatuh kan, tadi mama udah bilang loh jangan lari-lari, masih lari-lari. Ibu yang ketiga, Masya Allah kamu jatuh ya sayang, hebat, ayo berdiri besok lain kali lebih hati-hati ya. Ayo jujur kita bagian yang mana? Yang pertama, kebanyakan orang tua, kalau orang tua yang kedua itu biasanya orang tua masa lampau. Masya Allah. Kadang jujur itu memang menyakitkan ya. Saya berharapnya tadi udah ada di nomor 3 semua. Belum ya. Nah, yang pertama kalau anaknya jatuh, terus dia bilang, oh ini jalan batunya jalan yang bab batunya. Anak kejedot tiang, oh ini tiangnya mama pukul ya, gitu ya. Jadi jangan heran kalau besok, sayang kenapa nak? Kamu kok nilainya dapat 4 ini di sekolah? Iya, memang gurunya itu loh ma, dia nggak pandai menjelaskan, dia ngomongnya tuh cepat kali. Nyalahin gurunya. Gitu. Terus kalau besok, kenapa pulangnya kok kayak gini kamu? Terus, iya tadi ini sama teman, kenapa? Pensilku diambil. Kenapa kamu diambil? Dia tuh nggak bawa pensil, dia nggak punya pensil, emang dia aja suka nganggu-nganggu punya aku. Padahal itu pensil teman yang diambil. Tapi dia akan selalu mencari pembenaran, akan selalu mencari bahwa di setiap kejadian ada orang lain yang bersalah. Kenapa? Yang salah siapa? Maknya, kan maknya yang ngajarin. Ya. Oh ada kodok yang babab kodok. Nah sejak kapan itu kodok salah coba? Kasihan loh itu batu, dari tadi dia di sana. Nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau dulu itu cuma kambing yang dihitam-hitamkan, sekarang batu pun dihitamkan. Oke, kita kembali lagi kepada materi kita.
Oke, kita kembali lagi kepada materi kita, aibnya ya, tutupi aib saudara kita. Jadi kalau Allah sudah menutupi aib kita, jangan dibuka. Itulah sebabnya kenapa kalau ada perempuan yang katakanlah karena dosa-dosa di masa lalu, kemudian pada saat menikah dia tidak lagi virgin, ya, maka di dalam Islam tidak ada keharusan dia untuk menyampaikan kepada suaminya, karena Allah sudah menutupi aibnya. Saya pernah ada punya teman yang begitu, kemudian dia bilang, tapi aku nggak enak, aku harus menyampaikan. Ya silakan kalau memang mau menyampaikan, tetapi Allah sudah bilang tidak perlu. Artinya kalau tidak sampaikan kita nggak dosa. Tapi kalau kemudian ada konsekuensi dari situ, yaitu derita loh. Berani berbuat, berani bertanggung jawab dong. Tapi artinya kalau kita tutupi, tidak sampaikan, kita tidak dosa. Tapi kalau ternyata setelah itu ada konsekuensinya, ya itu perkara yang berbeda. Ya nggak bisa dong, setelah kita setelah bersalah kemudian bertaubat, terus kita berharap semua orang memaafkan, semua orang menerima kita, ya enggak dong. Boleh kan suami ingin mendapatkan hak sebagai yang pertama buka segel ya. Kemudian tapi kalau kita tetap mau menyampaikan, ya life is choice. Walaupun Allah sudah mengatakan sebenarnya tidak perlu dan tidak sampai kepada dosa. Kenapa? Karena Allah sudah melindungi aib kita. Kebayang kalau Allah sudah melindungi aib, kemudian kita sebagai orang yang tahu kemudian menceritakan kemana-mana. Menceritakan kemana-mana. Termasuk kalau ada anak tetangga yang dapat bibit unggul, niru-niru Maryam, ya, 4 bulan lahir anak. Kadang nggak sempat punya suami, ya. Ada kasus yang terbaru, nggak perlu jauh-jauh deh, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, ke Amerika, di sini aja di sekitaran kita. Tiba-tiba aja, di kamar mandi. Kita tetangga pada ribut semua. Siapa tuh? Lari ke kamar mandi, ternyata udah keluar di kamar mandi, itu anak SMA, nggak punya suami. Itu Siti Maryam di abad 21. Ya. Nah, maksudnya kalau kita sudah tahu cerita seperti ini, nggak perlu lagi cerita di warung. Iya loh, tadi keluar di kamar mandi loh. Biarkanlah itu menjadi aib dia. Dia yang akan mempertanggungjawabkan dosa-dosanya di hadapan Allah. Kenapa kita harus ikut-ikut kemudian merasa diri kita paling baik karena kita tidak hamil di luar nikah? Kalaupun kasusnya menjadi itibar, maka bukan orangnya, tapi hanya case-nya saja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apa lagi? Kemudian yang disunahkan selanjutnya adalah memuji saudaranya. Kapan dipuji? Sebaiknya diberikan hadiah. Kalau tidak mampu memberikan dia hadiah, dipuji. Tapi hati-hati batasan pujian, ya. Karena ingat ada hadisnya, memuji itu seperti melempari pasir kepada muka saudaranya. Hati-hati. Yang dimaksud dengan memuji di sini adalah tidak menyembunyikan kebaikan saudaranya. Itu yang dimaksud dengan memuji. Ya, misalnya rumahmu bagus ya sekarang. Memang iya, inilah karena suamiku bekerja, karena aku pun juga udah pontang-panting kerja. Padahal itu rumah pemberian dari salah seorang kerabat. Itu maksudnya ya, menutupi kebaikan orang lain itu tidak diperbolehkan. Saudara kita yang sudah berbuat baik kepada kita, tidak ada salahnya untuk kita puji. Sementara permasalahannya hari ini, orang kebanyakan muji itu kalau langsung berhadapan. Berarti ada maksud. Ih, kamu cantik kali, mukanya glowing banget. Pakai skincare apaan sih? Emang loh, beneran loh, bagus sekali, cantik kali loh. Pas nyampe belakang, sebenarnya enggak sih. Biasa-biasa aja tuh. Nah, konsep memuji itu adalah tidak menghilangkan kebaikan saudara kita yang sudah berbuat baik kepada kita. Sebelumnya terlebih dahulu pastikan kita memuji penciptanya. Karena kebaikan itu berasal dari Allah. Allah lah yang memberikan ilham kebaikan kepada makhluknya. Ya. Bukankah di hadapan kita ini selalu terbentang dua jalan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dibentangkan di hadapan kita itu dua jalan, jalan fujur atau jalan takwa. Orang-orang yang bertakwa, hatinya dilembutkan oleh Allah. Ya, hatinya dilembutkan oleh Allah, maka dia akan memuji apapun kebaikan yang terjadi pada dirinya. Kalaupun itu melalui seorang hamba yang lain.
Maka kita di dalam berkehidupan ini harus mengembalikan semua konteks itu kepada Allah. Kalau kita mencintai kajian ini, komunitas ini, pastikan karena Allah, bukan karena ada maslahat, ada manfaat di dalam komunitas ini. Kalau kemudian ada manfaat, itu bonus. Kenapa ibu-ibu berkumpul? Karena Allah memang menyuruh kita untuk bermajelis. Majelis ini nanti di akhirat, ya, ini akan di surga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ibu pada saat di surga nanti, kalau tidak menemukan, Mbak apa tadi? Mbak Noni, iya. Tidak menemukan Mbak Noni, ibu boleh meminta kepada Allah. Wahai Allah, mana Mbak Noni? Oh, dia nggak pula tega saya mau bilang di neraka ya. Oh, di kamar sebelah gitu lah ya. Di kamar. Oh iya, boleh di ruang tunggu deh. Iya, jangan kejam kali lah ya, di ruang tunggu. Nah, ibu boleh memintakan kepada Allah, wahai Allah, aku bersaksi bahwa dulu waktu di dunia kami berada di satu majelis, maka aku ingin panggilkan saudariku untuk bersama denganku di surga. Maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk manggil Mbak Noni yang tadi di ruang tunggu untuk segera masuk, karena pesawat akan segera berangkat. Begitu kekuatan majelis ilmu. Belum lagi kekuatan dari doa-doa para malaikat. Di sebuah majelis, seorang hamba hadir di majelis itu, kemudian dia berdoa. Lalu malaikat datang kepada Allah. Wahai Allah, si fulan berdoa, dia minta A. Kata Allah, kabulkan. Tapi Allah, dia hadir tidak karenamu, tidak hadir karena engkau, dia hadir karena segan kepada orang. Tahu apa kata Allah? Tetap kabulkan. Karena dia sudah datang kepada majelis. Jadi ini luar biasanya majelis ilmu. Walaupun karena terpaksa, datanglah dulu, Bu. Kenapa? Karena ini proses. Insya Allah, pertama terpaksa, kedua terpaksa, ketiga terpaksa, sampai selanjutnya terpaksa. Keempat kurang terpaksa, kelima agak terpaksa, keenam mulai ikhlas, ketujuh ikhlas, kedelapan ikhlas lillah, yang kesembilan hilang. Insya Allah berproses. Jadi walaupun karena terpaksa, apabila kita berada di sebuah majelis, Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berada di majelis. Ayo berdoa deh. Berdoa, banyakin doa pada saat kita berada di majelis ilmu. Setelah kita pastikan di majelis ilmu itu tidak kita campur dengan, jangankan yang haram, yang subhat pun tak boleh. Baik, itu tadi terkait dengan perkara cinta. Nah, di dalam kitab itu juga dibahas tentang benci. Waktu saya masih ada ya. Oke. Sampai jam 6. Baik. Terkait dengan benci. Terkait dengan benci ada 5 yang diinstruksikan kepada kita terkait dengan benci. Kita disuruh membenci yang 5 ini. Apa yang harus kita benci? Yang pertama, kita disuruh untuk membenci orang kafir, orang fasik, dan orang munafik. Orang kafir itu bukan tetangga kita yang non-muslim ya, maksudnya ya. Orang kafir yang dia membahayakan Islam, dia mengancam kedudukan muslim. Kalau kita bilangnya kafir harbi. Kemudian siapa lagi? Orang musyrik. Orang-orang yang mempersekutukan Allah. Padahal kita tahu tidak ada ilah selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Kita lihat banyak contoh kan, kasus-kasus orang munafik. Bagaimana orang munafik itu dibenci oleh Allah. Lihat pada peristiwa perang Khandaq misalnya, atau di peristiwa sebelumnya yang terjadi dengan Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa. Karena kejahatan mereka, karena pengkhianatan mereka, mereka diusir dari Madinah. Kemudian terakhir terjadi lagi pada saat perang Khandaq, yaitu dengan Yahudi Bani Quraizah. Di sana bermukimlah orang-orang munafik. Maka pada saat keputusan diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az, ya, Sa'ad bin Mu'az, maka pada saat itu Sa'ad bin Mu'az berkata, tidak ada lagi ampunan kepada orang munafik, tidak ada lagi ampunan kepada orang Yahudi. Maka pada saat itu seluruh orang Yahudi Bani Quraizah itu dipenggal kepalanya. Kenapa? Orang munafik ini luar biasa. Kalau jelas musuh kita itu, ya, orang kafir, ya, orang musyrik itu jelas. Nah, orang munafik ini, lihat contoh Abdullah bin Salul misalnya, atau Ka'ab misalnya, itu adalah para munafik-munafik sejati
berislam, agamanya Islam, di depan Nabi itu orangnya luar biasa, di belakang Nabi berusaha selalu menjatuhkan Islam, menjatuhkan Nabi. Siapa sekarang musuh munafik, musuh Islam sebenarnya sekarang itu sebenarnya siapa? Kebanyakan itu ya, kalau kita mau jujur, kebanyakan itu musuhnya adalah orang Islam sendiri. Inilah dia golongan-golongan munafik yang dibenci oleh Allah. Yang paling ribut kalau sudah mau Natalan itu siapa? Pernah nggak kita bermasalah dengan teman-teman kita yang non-muslim? Pernah nggak kalau kita yang punya teman non-muslim sibuk, ucapin dong selamat buat aku, ucapin dong. Enggak tuh. Saya punya teman yang non-muslim nggak pernah mereka minta saya ucapin selamat. Karena mereka tahu penghargaan saya kepada mereka tidak terletak di ucapan Natal. Yang ribut biasanya siapa? Nah kita-kita juga. Kalau udah mau Natalan, ribut lah itu soal toleransi. Apakah toleransi itu hanya sebatas pada ucapan selamat merayakan ulang tahun teman? Selamat merayakan hari besar agama teman? Enggak, di situ letak toleransi. Makanya inilah orang-orang munafik yang menghancurkan umat, yang memecah belah umat. Makanya saya itu paling sedih ya. Kalau ada ormas-ormas, sesama ormas Islam itu main gontok-gontokan. Paling main sikut sana, sikut sini. Yang paling baik gue, lu bid'ah, lu salah, lu dosa. Hello, sholat kita masih sama Ka'bahnya, Al-Qur'annya masih sama, hadisnya masih sama, kita masih bermazhab. Walaupun barangkali mungkin mazhab kita berbeda. Nah inilah sebab kenapa Allah menyuruh kita untuk membenci orang munafik. Karena orang munafik ini luar biasa efeknya bagi umat. Di luar terlihat baik, tapi di dalamnya jahat. Kemudian siapa yang kedua yang Allah suruh benci? Yang kedua adalah orang-orang yang membenci kaum Ansor. Tahu kaum Ansor, Bu? Bukan ormas Ansor ya. Ayo. Ini seru nih kayaknya. Kalau pada nggak tahu. Ayo, Ibu Ansor siapa, Bu? Nggak tahu. Penduduk asli Madinah. Iya. Bukan berarti jawaban yang paling banyak yang paling benar ya. Siapa? Yang menyambut Nabi, Tala'ul Badr. Selalu yang sering itu lah yang hijrah. Kalau yang hijrah disebut apa? Kenapa ragu? Yang menerima hijrah. Kalau yang hijrahnya? Ya, ragu-ragu itu karena jawabannya nggak mantap kan? Kenapa? Karena nggak yakin betul. Padahal bisa jadi betul. Ya, ini sebab kenapa tradisi nyontek itu dipakai dari zaman sekolah dulu. Nyontek, padahal jawaban kita udah betul. Tapi gara-gara nggak punya teman, maka dirubahlah yang A jadi B. Padahal setelah diumumkan yang benar itu A. Nah, itu kesalnya ya. Sering kebalik antara muhajirin dan ansor. Muhajirin itu kalau di dalam psikologi kognitif ya, itu ada namanya jembatan keledai. Nama teori jembatan keledai itu artinya kita ngambil keywordnya. Jadi muhajirin, ambil dari kata hijrah, kan deket itu ya, mudah buat kita. Jadi kalau bahasa Inggris misalnya, armpit, ketiak. Ketiak itu apa sih? Oh ya, lengan itu arm. Kalau lengan dijepit, armpit, jadi dia ketiak. Nah gitu deh. Jadi untuk clue-clue untuk mudah mengingat ya. Jadi muhajirin, hijrah. Nah, orang yang datang, orang yang hijrah itu kan orang yang datangnya namanya muhajirin. Ansor ini adalah para penolong. Orang yang menyambut, orang yang menolong kaum yang hijrah, maka mereka disebut dengan orang-orang Ansor, orang asli Madinah. Mereka berada di Madinah, kaum muhajirin adalah orang dari Mekah. Nah, kenapa Allah menyuruh kita untuk membenci orang-orang yang membenci orang Ansor? Terutama orang-orang munafik paling membenci orang Ansor. Pada saat tidak ada di belahan kabilah manapun di Arab pada saat itu yang mau membela para nabi dan para sahabat, maka hanya orang-orang Ansor dari Madinah lah yang bersedia menerima. Dimulai dari Bai'at Aqabah yang pertama 12 orang, Bai'at Aqabah yang kedua 75 orang. Dari suku Aus dan Khazraj.
Nah, ini semua datang ke Madinah disambut oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Ansor. Mereka kemudian datang lalu mempersatukan orang-orang Muhajirin. Masing-masing mengambil orang Muhajirin, diberikan rumah, diberikan lahan perkebunan. Bahkan sampai pada saat sebelum turunnya ayat tentang waris ya, mereka saling mewarisi antara Muhajirin dan Ansor. Padahal kemudian setelah Islam turun ya, ayat tentang waris di An-Nisa ayat 1, 2 dan 3, 11, 12 dan 13 itu ayat tentang waris itu sudah diatur. Siapa yang boleh menerima waris, Bu? Insya Allah di lain pertemuan kita bahas tentang fikih mawaris ya. Ya, tentang fikih mawaris. Karena salah satu ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu tentang waris, ilmu faraid. Itu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Pada saat saya setelah almarhum papa saya meninggal, saya langsung bagi harta warisan. Itu keluarga ribut. Baru meninggal loh kok udah dibagi-bagi kemaruk. Ini bukan soal kemaruk tapi karena ini aturan Allah. Terus nanti mama kalian tinggal di mana? Ya tinggal di rumah lah. Tapi kan perintah Allah bagi waris maka kami harus membagi. Kalau kemudian setelah itu semua kami hibahkan lagi kepada mama, ya itu lain pasal. Ya, supaya orang tua kita tidak kehilangan tempat tinggal. Tapi warisnya tetap harus dibagi. Ini yang paling sering kita abai. Paling sering kali abai. Rata-rata kalau suami meninggal, harta menjadi milik istri. Anak-anak nggak mau bagi. Kenapa? Karena ibu masih hidup. Padahal itu harta ayah harus dibagi. Ya. Nah, begitulah dulu kaum Ansor dan Muhajirin. Ansor dan Muhajirin, mereka saling mewarisi. Kemudian setelah Islam turun, ya, ayat-ayat waris itu turun, berbicara tentang waris. Waris itu dibicarakan langsung di dalam Al-Quran. 1/8, 2/3, 1/4 itu dibicarakan langsung di dalam An-Nisa ayat 11, 12, dan 13. Bukan di dalam hadis. Al-Quran hanya berbicara tentang sholat, yaitu aqimus sholah. Tidak berbicara tentang detail sholat. Berapa rakaat sholat? Nggak ada di dalam Al-Quran. Makanya ada orang keblinger yang bilang bahwa sholat itu tidak wajib karena tidak ada aturannya di dalam Al-Quran. Memang nggak ada. Rincian tentang sholat adanya di dalam hadis. Al-Quran hanya berbicara tentang aqimus sholah. Tapi bukan berarti nggak wajib. Ya. Nah, sementara waris itu di dalam Al-Quran langsung. Istri mendapat 1/8, anak mendapat 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian, kemudian pembagian tentang 1/3, zawil furud 2/3, itu semua di dalam Al-Quran. Tapi itu yang kita tidak ambil. Nah, kita kembali lagi, begitulah dulu Ansor dan Muhajirin bahkan sampai saling mewarisi. Saking sayangnya Ansor kepada orang-orang Muhajirin. Pada saat orang Muhajirin ini ya melalui kabilah-kabilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan datang untuk merampok kembali, menzolimi mereka kembali, orang Ansor pasang badan. Orang Ansor pasang badan, bahkan mereka rela menaungi Nabi, rela menaungi para sahabat dengan nyawa mereka taruhannya. Jadi luar biasa, makanya Allah sangat mencintai orang-orang Ansor. Sehingga Allah marah kalau ada orang yang membenci orang Ansor. Kemudian yang ketiga adalah kita disuruh untuk membenci orang-orang yang dia mengucapkan apa-apa yang dia tidak lakukan. Setiap kebaikan itu cuma sampai di tenggorokannya, tidak sampai ke seluruh tubuhnya, tidak mentajasad. Allah berfirman di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Sering Bu kita buat. Allah tegaskan lagi Bu di dalam surat As-Saff ayat yang ketiganya. Apa kata Allah? Kaburu maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murkanya Allah, sangat besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan apa yang dia tidak lakukan. Iya sih, kemarin aku juga udah pergi. Padahal nggak ada pergi tuh. Atau yang jualan yang paling sering ya. Iya, ambil lo Bu. Benar, modalnya sekian loh, ini nggak dapat, modalnya aja sekian. Padahal modal nggak segitu. Atau ini emang lagi laris loh Bu. Ini sebenarnya udah pesanan orang tapi nggak apa-apa deh Bu. Cuma biar kelihatan laris, padahal nggak ada yang mesen.
Atau lagi ya itu tadi ya, jual rumah sekian lah ya. Ini kemarin udah ada yang nawar sih sebenarnya sekian, nggak saya lepas, padahal nggak ada yang nawar. Iya, saya juga. Mas nggak kayak kalau kita mau dakwah gitu, kita ngasih suatu misalnya apa gitu tentang syariat Islam gitu, tapi kita sendiri bisa belum lakukan. Nggak di situ. Berbeda halnya dengan dakwah. Dalam artian dakwah begini ya. Kan yang dikatakan tadi kita menyampaikan apa yang tidak sampai kepada kebaikan itu cuma sampai kepada kerongkongan, dalam artian pertama berbohong. Seperti yang saya sampaikan tadi, berbohong. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, menutup aurat itu hukumnya wajib. Tertuang di dalam Al-Ahzab 59, An-Nur 30, An-Nur 60. Menutup aurat itu wajib. Yang ngomong nggak pakai kerudungan. Yang ngomong nggak tutup aurat. Berarti kebaikan itu cuma sampai di tenggorokannya, cuma sampai di lisannya. Ibu-ibu, riba itu haram. Nggak boleh. Rumahnya masih KPR-an. Mobilnya masih leasingan. Jula-jula tembak jalan. Itu, ya. Itu berarti dia menyampaikan tapi yang dia tidak tepati. Tadi malam paman saya nelfon, terus dia nanya, "Anak mau sekolah di mana?" "Di sana." "Kenapa? Kok sejauh itu? Emang nggak ada di Sumatera nih?" Gitu. "Ada sih, tapi ini kan soal pilihan." "Kenapa kalian cari sekolah yang jauh? Apa kriterianya?" "Saya hanya mau anak saya sekolah di sekolah yang ilmunya nggak penting banyak, tetapi semua ilmu yang dapat dia aplikasikan dalam kehidupan. Daripada itu ilmu cuma menuhin ini, semua dalil tahu, semua kitab hafal, tapi implementasinya nggak ada." Saya bilang gitu ya, karena anak saya juga masih kecil ya. Jadi, nah kenapa? Karena kebanyakan kesalahan dari kita adalah tahu banyak hal tapi tidak mengamalkan. Ilmu itu tidak mentajasat. Nah, jadi kalau di dalam dakwah menyampaikan kebenaran itu harus sambil kita sendiri berproses. Saya selalu sampaikan, setiap kali saya duduk di depan, saya ngomong, saya sedang menasehati diri saya sendiri. Karena saya ngomong begini di hadapan ibu-ibu, saya nggak yang paling suci. Saya juga sedang berproses menjadi lebih baik. Apakah saya sudah baik? Belum. Tapi saya sedang berikhtiar untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Saya sedang menasehati diri sendiri, tapi karena Allah berikan saya power suara yang cukup kuat, ibu-ibu mendengar saya lagi nasehatin diri sendiri, mudah-mudahan ikut ternasehati. Nah, jadi apakah semua yang sudah saya sampaikan itu sudah saya lakukan? Insya Allah saya sedang berproses semaksimal mungkin. Yang bisa saya lakukan, yang saya sampaikan itu sedang saya lakukan semaksimal mungkin, lengkap dengan segala konsekuensinya, apapun itu. Misal saya sampai keluar dari salah satu aktivitas, ya katakanlah aktivitasnya misalnya wirid itu bagus nggak? Bagus. Tetapi setelah beberapa tahun saya lihat manfaat dan mudaratnya, lebih banyak mudaratnya di dalamnya, ya lebih banyak gibahnya, lebih banyak membanding-bandingkannya, lebih banyak pamerannya, lebih banyak ininya gitu. Maka saya memilih untuk keluar. Berarti saya punya konsekuensi apa? Dicap A dan B. Kenapa? Karena bagi saya berpikir menuntut ilmu berarti nggak harus di sana saja. Kalau di sana lebih banyak mudaratnya, saya bisa cari ilmu kepada guru-guru yang lain. Itu. Kemudian misalnya begitu saya bilang riba itu haram, saya yang tadinya dalam riba, ya, karena konsep kapitalistik itu sudah erat di dalam kepala kita, roksi maliyah. Jadi roksun itu kepala, maliyah itu harta, dalam kepala kita ini isinya duit gitu ya. Kenapa? Karena prinsip ekonomi yang kita pelajari dulu, saya ya dulu ya, orang-orang zaman dulu tuh belajar prinsip ekonomi itu apa? Dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Nah itu dia tuh, otak kapitalis tuh begitu. Dulu waktu baru nikah tuh saya nyewa itu kan zaman itu 500.000 gitu ya. Kan mending ngambil KPR, cuma bayar 700.000, rumah jadi milik sendiri. Manalah saya paham soal riba-ribaan, orang saya nggak pernah datang ke majelis. Nah begitu saya tahu, dan saya masih dalam riba, ilmu itu sudah nyampe ke saya langsung belingsatan, langsung gelagapan, ya. Jalan terdekat apa? Pilihannya itu kan jual aset atau lunasi. Saya pasti lebih milih lunasi daripada jual aset, dapatnya kan susah. Nah, kalau mau melunasi duitnya dari mana? Maka opsi adalah minjem. Opsi paling mudah tuh minjem. Permasalahan kalau minjem, siapa yang mau minjemin? Hari gini uang, bukan uang sedikit gitu ya.
yang mau minjemin nggak ada. Maka itu kan saya sedang dihadapkan dari apa yang saya sampaikan. Maka apa yang dilakukan setiap malam bermunajat, usaha sana, usaha sini, kemudian sampai pada akhirnya Allah bukakan jalan yang saya sendiri tidak pernah menyangka Allah bukakan jalan itu untuk kami lepas dari riba. Sebagaimana teman-teman di MTR ya, di masyarakat tanpa riba ada yang kenal dengan MTR, itu fokus untuk menyelesaikan, membantu teman-teman yang concern untuk lepas dari ribanya. Bahkan ada yang sampai miliaran dan triliunan ya yang dibantu ya. Nah, itu maksud saya. Pada saat saya tahu bahwa riba itu haram, saya masih dalam kondisi riba. Kemudian ayat-ayat riba itu sampai saya semakin ketakutan, tapi uang nggak ada buat lepas. Maka kemudian dituntun terus, dan alhamdulillah hanya dalam hitungan 1-2 bulan Allah selesaikan dengan cara yang saya sendiri tidak pernah menduga bahwa itu adalah cara yang dihadirkan Allah untuk solusinya bagi kami. Jadi maksudnya begitu, kita dakwah, kita menyampaikan kebenaran sambil kita berbenah. Enggak maulah ingatkan orang tentang sholat, aku aja belum sholat. Bukan gitu rumusnya, bukan gitu. Sampaikan tetap tentang sholat kepada orang yang belum sholat sambil kita memperbaiki sholat kita. Ajak orang untuk sholat sunnah. Seperti di majelis ini ya, majelis ini akan sangat rugi kan pastinya kalau tidak ada duha di dalamnya ya. Nah, kita duha, karena ini memang di waktu duha, kemudian orang di luar kita ajak juga untuk duha. Sambil mengingatkan diri kita sendiri untuk tetap duha. Jadi bukan berarti para pendakwah itu orang yang suci, orang yang semua yang dia ucapkan sudah dia khatam. Tapi dia sedang berproses untuk lebih baik dengan sambil mengingatkan dirinya, mengingatkan orang lain. Minimal kewajiban dakwah gugur. Karena kan dakwah itu harus ya, kita harus ud'uni ilas sabil. Kita harus menyeru orang kepada jalan kebenaran. Gitu ya. Oke, sudah 3 tadi. Oke. Kita agak legat untuk yang 4 dan kelima karena dia sama, 4 dan kelima hampir mirip ya tepatnya, yaitu kita harus membenci orang yang menampakkan keburukan secara nyata. Dia senang berbuat keburukan di hadapan mata. Katakanlah misalnya ya, ada orang-orang dengan profesi tertentu yang hobi memperlihatkan lekuk tubuh karena memang pekerjaannya, dan tidak ada rasa malu untuk berjalan melenggak-lenggok di hadapan kita. Ya, itu berarti dia sedang mempertontonkan dengan senang. Atau ada orang yang nyabu terang-terangan di saat urat malunya sudah diangkat oleh Allah, maka kita harus membenci ya. Tapi ingat Bu ya, yang dibenci adalah perilakunya bukan orangnya. Terus tiba-tiba orangnya ibu timpuk sama batu, enggak gitu. Ibu nampak orang munafik itu tiba-tiba ibu ledakin bom ya, nampak orang kafir, oh itu orang kafir harus dibenci nih kata ustazah kemarin. Bom mana bom ya. Bukan itu ya. Yang kita benci adalah perilakunya. Karena kita membenci dia karena Allah. Kalau kita punya saudara yang sholat aja pun susah, maka kita harus membencinya karena Allah. Yang kita benci perilakunya, saudaranya tetap disayang. Ya. Kemudian sama ya yang keempat dan kelima, orang yang menampakkan keburukan dan orang yang suka berkata-kata tidak ahsan. Ya. Jadi itulah dia konsepnya, cinta dan benci karena Allah. Ya, cinta dan benci karena Allah. Dan semuanya itu bersumber dari hati. Ya. Setiap kebaikan, setiap hal yang kita lakukan itu bersumbernya dari hati. Apa kata Imam Al-Ghazali terkait dengan hati? Hati itu ada 3, ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, ada hati yang sekarat. Oke, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Berhubung karena jam 6 masih lama, boleh kita lanjutkan kalau ada yang bisa kita diskusikan. Silahkan. Baiklah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Jam 6-nya masih lama, tapi jam 10.36-nya sudah sekarang. Oh iya. Iya, insya Allah seru sekali pertanyaannya, dan sepertinya udah banyak yang mau gini-gini. Semoga nanti makin blowing ya Zah. Silakan ya teman-teman yang ingin bertanya. Pertama Mbak Zubaida, silakan. Terima kasih Zah Ya. atas penjelasannya hari ini, Masya Allah sangat Pengen dibawa pulang ya Mbak? Pengen dibawa pulang. kan terkait yang kita benci tadi ada 6 golongan itu. Kita itu sikapnya seperti apa? 5. Dapat membenci apa disertai dengan perilaku lain? Ya itu tadi. Kita harus luruskan dulu. Jadi ada hadisnya. Ada hadisnya ya. Seorang sahabat melihat orang munafik, kemudian dia bilang bahwa aku membencimu karena Allah.
Lalu apa kata sahabat yang lain? Lalu apa yang akan engkau lakukan kepadanya? Lalu dikatakan oleh sahabat, aku membencimu karena Allah. Yang kebencianku itu kepadamu itu tidak membuatku boleh untuk berlaku sewenang-wenang kepadamu. Jadi ada batasannya. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Seperti yang tadi saya bilang, orang yang pertama kali dibenci itu adalah orang kafir, musyrik, dan munafik. Oh, dia kafir nih, harus dibom. Itu menyakiti. Bukan begitu yang dimaksud ya. Tetapi ada cara. Apa caranya? Kalau kita membencinya karena kekafirannya, dakwahi. Bagaimana cara mendakwahi? Dengan perilaku. Menampilkan perilaku seorang muslim yang baik. Bagaimana adab kepada tetangga walaupun dia non muslim. Ya. Menyampaikan kepadanya perkara-perkara yang memang karena di dalam muamalah kita bersaudara. Kepada orang munafik juga seperti itu. Kalau dia orang Islam, sampaikan dakwahnya tanpa perlu menyinggung kemunafikannya. Ya, misalnya di dalam keseharian ya, kan kita ada ketemu tuh dengan orang yang di depan kita itu so sweet banget ya. Terus kalau pas besok kita dengar, iya apa benar ya kamu gini-gini, kata siapa? Si Anu bilang kemarin, loh bukannya dia kemarin sama aku baik banget ya. Gitu. Nah besok kalau bertemu, maka kan dibilangnya apabila datang orang munafik kepadamu, apa kata yang diperintahkan oleh Allah? Fatabayyanu. Ya, tabayun, datangnya dia, benar kemarin kamu ngomong gini. Dia pasti akan belingsatan kan ya? Enggak sih, anu gitu ya. Tapi kalau munafiknya udah expert biasanya nggak belingsatan juga. Iya ya, udah biasa ya. Itu kalau dipasangkan alat detektor lainnya, itu nggak bunyi. Ya, karena udah jadi habit kan ya, benar sih. Ya. Tapi kalau kita tahu, itu tetap harus disampaikan. Sampaikan kepada dia ciri-ciri orang munafik itu apa. Sampaikan kepada dia apa ancaman Allah kepada orang-orang munafik. Soal dia terima atau nggak terima itu nggak urusan kita. Hidayah nggak wilayah kita. Wilayah kita adalah dakwah. Kalaulah dakwah itu mengantarkan orang kepada hidayah, wajib mengantarkan orang kepada hidayah, maka yang pertama kali masuk Islam harusnya adalah Abu Thalib. Berapa kali Rasul mendakwahinya? Nggak tentu, bahkan sampai sakaratul mautnya. Tetapi tidak mengantarnya kepada hidayah. Ya. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan, sama dengan tugas kita. Hanya mendakwahi. Kepada siapa dakwah tersulit? Keluarga. Keluarga itu adalah dakwah tersulit. Nah, jadi kalau ada padahal yang 5 yang dibenci itu tadi ada pada orang-orang sekitar kita, maka ingat yang dibenci adalah perilakunya. Bagaimana caranya untuk mengatasinya? Misal ya dakwah itu memang cara yang paling jitu dalam menyampaikan kebenaran. Tapi ingat, patuhi rambunya, ada qaulan syadidan, ada qaulan kariman, ada qaulan balighan. Menyampaikannya harus benar, bahasanya harus baik, waktunya harus tepat. Ini aku pakai ini tank top, rok pendek, hot pants begini, mau masuk neraka ya? Ya, ahli neraka ya. Maksudnya baik, tapi caranya nggak baik. Apalagi nyampein itu di hadapan teman-teman. Apa jawaban dia? Suka-suka hati gue. Apa urusan lo? Gitu. Jadi harus menyampaikannya, etikanya juga. Ya, jadi itu tadi. Orang-orang yang kita benci itu harus kita rubah menjadi orang yang kita cintai. Kalau kita membiarkan, maka dia akan berhujah di hadapan Allah di saat kita tidak punya hujah. Di hadapan Allah nanti Allah akan bilang ke dia, kenapa kamu suka mempertunjukkan keburukanmu di hadapan saudaramu, nyabu di depan saudaramu, buka aurat di depan saudaramu. Terus dia bilang dengan muka baby face-nya, aku tahu sih, tapi nggak pernah ada yang ingatkan. Terus ada sih tetanggaku, temanku itu kerudungannya panjang, sholatnya rajin, tapi dia diam-diam aja. Sini. Allah panggil ya. Terus benar, dia bilang kamu diam aja. Kan pada saat itu kaki, tangan, dan mulut semua dikunci ya. Dan Allah mengetahui jawaban yang paling benar dari hambanya. Maka pada saat itu si mulut yang dikunci, kemudian itu bisa berbicara bahwa iya aku memang nggak pernah, karena nggak enak sih, kan dia teman, kan dia saudaraan, jadi nggak enak kalau mau ngomong. Apa hujah kita di hadapan Allah? Mana kewajiban dakwah? Bukankah dakwah itu adalah kewajiban setiap individu muslim? Walaupun yang kita ketahui itu hanya 1 ayat. Makanya sekali lagi saya katakan, orang yang duduk di hadapan kita bukan orang yang suci, bukan orang yang hafal kitab.
Kalau kita tahunya baru Al-Fatihah, dakwahkan Al-Fatihah, tapi jangan remeh Al-Fatihah. Saya tahsin di Al-Fatihah aja sampai berbulan-bulan baru khatam, baru benar gitu. Ya, oke? Baik. Naik. Ada ini Mbak, ada pertanyaan lagi. Cukup ya? Oke. Baik, Mbak Vivi. Ustazah, Masya Allah ya. Jadi mau tanya Ustazah, apa bedanya orang yang mengucapkan apa-apa yang tidak ia lakukan dengan yang tadi Ustazah, orang yang menyampaikan kebenaran meskipun darinya itu sedang berproses, jadi belum yang seperti yang disampaikan. Berarti setangkapnya Vivi, saya Ustazah, jadi yang pertama itu maksudnya yang berbohong, yang benar tidak dilakukan ya Ustazah. Terus yang kedua itu berarti berdakwah, berarti masih oke gitu. Maksudnya meskipun sedang berproses nih, jadi kan kesannya agak berbohong tipis-tipis atau gimana Ustazah ya. Bohong syar'i gitu ya. Lebih soft ya. Lebih soft gitu. Ya. Bohong syar'i. Adalah di bohong syar'i. Jadi itu tolong dijelaskan lebih ini, maksudnya agak bingung gitu. Ya. Ada takutnya dakwah tapi agak salah gitu. Ya. Pada poin yang ketiga ya itu ya. Pada poin yang ketiga itu adalah orang-orang yang kebaikan itu hanya sampai pada tenggorokannya, di mana dia tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan. Itu tadi yang disampaikan dikecam tegas oleh Allah di dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Yang salah itu adalah dia menyampaikan tapi dia tidak melakukannya. Seperti tadi ya yang saya contohkan ya. Nah, kemudian dia menyampaikan tapi dia melakukannya walaupun mungkin belum sempurna. Saya pernah menanyakan ini pada saat saya ikut kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, saya rekomendasikan ibu-ibu semua untuk ikut kelas kitab itu, baik yang langsung, yang online, wallahu alam ya ada atau tidak ya. Kitab Ta'lim Muta'alim. Ada bermajelis gitu ya. Ta'lim Muta'alim, saya pernah tanyakan kepada ustadznya waktu itu. Saya meragukan diri saya pada saat itu. Jadi saya tanya ya waktu itu. Persis seperti itu pertanyaannya. Bagaimana hukumnya? Kita tahu tentang kebaikan itu, tapi kita belum full melaksanakan kebaikan itu. Kalau ini terkait fisik itu mudah. Misal berpakaian syar'i itu mudah. Ya tinggal beli, buang yang lama, pakai yang baru selesai. Kalau berkaitan dengan qalbu, nah ini butuh proses. Kenapa? Keburukan itu bisa semudah membalikkan telapak tangan, tapi kebaikan itu benar-benar berproses. Maka kata ustadz, kata guru saya itu waktu itu, Allah menilai prosesnya. Allah menilai prosesnya selagi kita istiqomah di dalam prosesnya. Kerudungan hari ini buka, besok pasang lagi, besok buka lagi, itu namanya tidak istiqomah. Ya, hati juga begitu. Begitu kita meyakini, misal terkait ibadah fardu ya yang pastinya. Sholat ya, begitu kita memulai bismillah untuk sholat ya sudah. Laksanakan tanpa henti. Dalam artian tanpa henti ya jangan kayak ini, nggak kayak makan obat gitu ya. 3 kali sehari, padahal harusnya 5 kali kan ya. Atau misalnya kayak Bang Toyib gitu. 3 kali puasa, 3 kali lebaran baru sholat gitu. Jadi dan kalau mau dipisah dua-duanya itu duanya hal yang berbeda. Kalau yang dia mengucapkan tapi dia tidak lakukan itu jelas dosanya. Makanya dibilang tadi kaburu maqatan, sangat besar murkanya Allah. Tapi kalau dia menyampaikan tapi dia berproses, dia melakukan sebatas kemampuan, semaksimal kemampuannya, itu beda hal. Gitu. Ya. Dan itu tidak termasuk pada wilayah berbohong, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada usahanya ya, Zan? Iya. Tapi usahanya juga harus maksimal ya, istiqomah ya. Maksimal dan istiqomah. Karena taat itu tanpa nanti, taat itu tanpa tapi. Oke? Masih ada lagi? Ada. Teman-teman, ya, Mbak Desi. Wah ini semangat semua ini, Zan. Masya Allah. Ini sih mengenai tadi yang hubungan sama tanggal Ustazah. Jadi yang saya kita nggak suka sama perilakunya gitu kan. Terus tadi Ustazah bilang kita harus menyampaikan gitu. Tapi selama ini saya selalu memilih untuk diam gitu karena
Tadi Ustaz itu kasih cerita kalau misalkan dia sering bermuka dua depan kita baik, terus tiba-tiba bicarakan. Jadi saya untuk daripada saya mau klarifikasi gitu kan, kalau tadi Ustaz bilang klarifikasi tanya apa yang diomongin ini, saya lebih baik diam aja gitu. Terus sebenarnya dosa nggak kalau nggak saya sampaikan? Tetap kayaknya memberanikan diri gitu untuk mau ngomong tuh kayak masih hati tuh kayak masih belum bisa gitu. Oke. Berbicara tentang keberanian, kita perlu berkaca kepada Muhammad Al-Fatih, penakluk. Oke, Masya Allah, penakluk Konstantinopel. Ya. Begitu Rasulullah menyampaikan bisyarahnya bahwa Romawi dan Konstantinopel itu akan tertaklukkan, itu masa terwujudnya itu kan tidak dalam waktu puluhan tahun, tidak dalam waktu sebentar ya, itu waktunya lama sekali. Nah, itu dimulai dari Bayazid I atau Sultan Murad I berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Separuh jalan mati, habis, pasukan pulang, turun ke Murad II, lanjut sampai terakhir kepada Bayazid terakhir atau kepada Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih juga nggak tiba-tiba, dimulai dari kecilnya sudah dimasukkan bisyarah ini oleh Syekh Samsudin, gurunya, atau Syekh Ahmad Qurani, ya. Disampaikan ini, dijadikan ini cambukannya setiap hari untuk menaklukkan Konstantinopel. Makanya dari usia kecil dia sudah hafal ayat itu dibacakan terus. Yang terbayang di hadapan matanya hanyalah gerbang Konstantinopel. Mulai dari usia kecil sampai besar itulah terus sampai pada akhirnya di usia 21 tahun dia menaklukkan tembok Konstantinopel, tembok terkuat di dunia dengan cara yang tidak lazim dilakukan oleh manusia. Ya, pada hari terakhir, pada saat Muhammad Al-Fatih mengatakan bahwa kita tidak mungkin pulang, kita tidak boleh pulang, kita memilih menaklukkan Konstantinopel atau mati terkubur di bawah tembok-tembok Konstantinopel. Malam harinya kemudian apa yang terjadi? Kapal dinaikkan ke atas bukit Galata sana dengan bantuan kerbau, kemudian meluncur ke bawah ke Selat Tanduk, melewati rantai besi hingga sampai kepada tembok Konstantinopel. Artinya apa? Keberanian untuk bisa seperti itu adalah keberanian seorang pejuang. Tidak mudah untuk membuat sebuah hal besar. Ya, hal besar itu beda-beda. Bagi sebagian yang lain kalau sekedar berbicara kepada tetangga itu hal kecil. Bagi orang lain mungkin hal besar. Kita sedang berbicara bahwa itu adalah hal besar. Ya, kita lihat proses penaklukan Konstantinopel misalnya. Kemudian apalagi yang harus kita yakinkan, kita kuatkan. Apabila engkau melihat kemungkaran di hadapanmu, maka kata Allah apa? Cegahlah dengan tanganmu, cegahlah dengan lisanmu. Kemudian yang ketiga, hatimu, yaitu doa. Tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, artinya apa? Kalau Allah memberikan pilihan, nggak boleh langsung ambil pilihan yang ketiga. Orang yang junub di siang hari puasa, hukumannya apa? Memerdekakan budak, puasa 60 hari berturut-turut. Kemudian yang ketiga baru memberi makan fakir dan miskin. Yang pertama harus dilakukan, nggak boleh, nggak apa-apa lah ya. Ada suami pulang dari orang kapal, begitu pulang pas nyampe bulan puasa, nggak bisa menahan, langsung deh buka bersama di siang hari. Terus ya nggak apa-apa kata suaminya, buka aja lah, nanti tinggal bayar fidyah. Hello, not like it. Ada 3, yang pertama itu merdekakan budak kan, harus dicari dulu budaknya. Ya tapi mau nyari sampai ujung dunia juga nggak ada, karena sekarang udah nggak ada lagi budak. Berarti nggak ada. Masuk yang kedua, apa yang kedua? Puasa 60 hari berturut-turut. Nggak boleh langsung ke yang ketiga, maka dia harus berpuasa. Makanya nggak usah dia buka puasa di siang hari sama suami ya. Nggak mudah hukumannya. Puasa dulu sampai hari ke-30, 40, 50. Di hari ke-59 batal. Ulang lagi ke awal. Puasa lagi ke hari 50, loyo, ulang lagi. Sampai menyerah melambai ke kamera, nggak sanggup, barulah boleh. Kalau itu mendatangkan mudarat pada dirinya, kalau masih puasa itu masuk rumah sakit, barulah kemudian boleh dia mengambil pilihan yang ketiga. Begitu juga, cegah dulu dengan tangan kalau kita melihat kemungkaran. Apa tangan itu? Kekuasaan. Apakah kita perangkat, apakah kita RT, pengurus, imam masjid, itu kan berarti kita kekuasaan ya. Ya. Tangan itu berarti kekuasaan. Nah, kemudian apa yang kedua? Dengan lisan, sama dengan kondisi sekarang. Kita lihat nih, kezaliman terjadi di negeri kita. Yang harus kita lakukan pertama kali apa? Cegah dengan tangan.
Tapi siapa sih kita? Jangankan RT juga enggak, RW, anggota DPR, presiden, gubernur, kita rakyat jelata, berarti kita nggak punya kekuasaan. Kita masuk kepada yang kedua. Apa yang kedua? Lisan. Apa itu lisan? Maka ikulah aksi kemarin untuk meminta kepada pemerintah diturunkan harga BBM. Kenapa? Karena periayah umat ini adalah tugas negara. Kewajiban kita untuk menyampaikan nasihat. Di dalam hadisnya dikatakan pemimpin para syuhada itu adalah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan orang yang menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa lalu dia mati terbunuh karena menyampaikan kebenaran itu, maka dia bersama Hamzah di surga. Itu namanya lisan. Kalau sekarang apa? Ada medsos. Jangan gunakan medsos itu cuma untuk bilang alhamdulillah rumah baruku akhirnya jadi. Alhamdulillah akhirnya suamiku kawin lagi. Bukan, tapi jadi gunakan untuk menyampaikan kebenaran itu tadi ya, secara lisan. Ya. Kemudian kalau itu nggak bisa, ke tetangga tadi juga bisa. Gunakan lisan. Apa cara lisan? Sampaikan ke dia. Kalau nggak mampu, cari mediator. Mungkin dia dekat dengan tetangganya, ngomong sama tetangganya. Ya. Saya pernah punya kasus, rupanya air buangan saya itu bau. Saya nggak nyadar karena jarang di rumah. Terus tetangga saya nggak enakan hati kan sama saya kan, mau nyampaikan segan gitu. Dia sampaikan ke orang lain yang nyampaikan ke saya, tapi bukan bisik-bisik ya, bukan nyampaikan ke orang lainnya, bukan di warung, tapi dia memang meminta tolong bilang kawan aku segan mau ngomong sama Bundo. Nah si ibu itu yang datang, Bundo kemarin begini. Astagfirullahaladzim, aduh saya merasa sudah zolim sama tetangga walaupun itu cuma aroma sih. Nah saya langsung panggil tukang untuk memperbaikinya gitu ya. Nah itu namanya lisan. Usaha kita apakah sudah semaksimal itu? Apakah jangan mentok di tetangga terus diam. Bisa kepada mediator yang seperti dibilang tadi. Kalau nggak ada orang barangkali RT, perangkat terdekat. Kalau semua itu sudah nggak bisa, baru deh doa, baru diam. Karena kebanyakan tuh yang salah kaprah itu, diam itu adalah emas. Lihat dulu diam pada posisi yang mana. Kalaulah Rasul itu diam dulu karena saking emasnya, maka Islam nggak nyampe ke kita. Jadi diam itu nggak selalu emas. Bisa jadi diam itu adalah kotoran. Kalau kita tidak menempatkannya pada tempat yang pas. Ya? Semangat. Tapi cari mediatornya juga yang ini ya. Iya, jangan yang pakai toa masjid ya. Iya. Benar. Betul sekali. Baik, teman-teman, ada pertanyaan lagi mungkin di baris belakang sepertinya ada Mbak Anis. Biasanya banyak loh pertanyaannya. Kak Ee. Boleh deh Zah, dari saya satu Zah, mengenai pujian tadi Zah. Kadang kita tuh ada perasaan risih gitu Zah kalau dipuji di depan umum gitu Zah. Nah kira-kira kalau misalnya seperti itu, maksudnya biar tidak mengecewakan yang sudah memuji dan juga tidak melebih-lebihkan, sebenarnya ya mungkin kita biasa aja gitu. Nah itu bagaimana ya Zah? Sampaikan saja langsung pada saat kita melakukan kebaikan, sampaikan ke dia, tapi nggak usah di share, like, comment and share ya. Disampaikan saja. Maksudnya kalau kita memang merasa tidak nyaman, karena ibadah terbaik itu, pemberian terbaik itu kan pada saat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya, saking kita ingin menyembunyikan kebaikan kita, bukan untuk dia tapi untuk menjaga hati. Untuk menjaga hati. Maka tidak ada salahnya pada saat kita berbuat baik, kalau kita khawatir tempat kita berbuat baik ini bisa jadi maksud dia baik ya, maksud dia baik, maka sampaikan saja untuk tidak, tapi nggak usah bilang sama siapa-siapa ya, itu deh bahasa kitanya ya, nggak usah bilang sama siapa-siapa ya, cukuplah dia memuji kita, dia punya kewajiban untuk memuji, tapi hati-hati dengan pujian itu tadi yang saya bilangkan ya, kebanyakan pujian itu bermaksud dia memuji kita di hadapan orang rame, apakah benar maksudnya itu karena Allah? Karena dia ingin supaya Allah juga memuji kita.
Karena kita yang sudah memberikan kebaikan kepada dia. Kebanyakan orang memuji itu karena nggak enak sama orang rame. Kebanyakan orang memuji itu supaya kelihatan baik sama orang yang sudah berbuat baik. Ya. Misalnya, oh iya, oh terima kasih kepada ibu ini yang sudah memberikan sumbangsihnya kepada anak saya sampai anak saya bisa sekolah ke luar negeri, terus diumumkanlah misalnya yang begitu ya. Bukan berarti semuanya yang salah ya, tapi kebanyakan yang begitu untuk memuji supaya kebaikan dia tadi itu terlihat sama orang lain, karena si orang yang memberi kebaikan itu suka dipuji. Jadi kalau kita yang berbuat baik, kita ya yang berbuat baik ya, pas kita berbuat baik ke orang, sampaikan saja. Kalau kita khawatir punya potensi dia akan share, yang dimana sharean dia itu membuat kita timbul rasa ujub dan ria, sampaikan saja kepada dia untuk tidak di-share. Nggak usah bilang sama siapa-siapa ya, saya malu, saya masih terlalu sedikit berbuat kebaikan. Maka biarkan dia memuji dengan caranya. Apa dalam hal sunnah dia yang memuji tadi? Pertama, dia pasti memuji kepada Allah. Yang kedua, tidak berhadapan dengan orangnya. Pada saat orangnya nggak ada, kan dibilang tadi gitu ya, memuji itu jangan di hadapan orang, jadinya pencitraan. Ya. Gitu. Baik ya. Oke. Baik, baiklah lagi teman-teman. Mbak Noni, curhat Mbak Noni. Enggak sih, Zah. Mungkin Bunda mungkin begini, ingin bertanya satu hal. Ini kan karena kita komunitas ya. Apa tadi ada beberapa hal yang bagaimana kita mencintai yang disunahkan untuk kita mencintai. Terus apa kira-kira nih apa ya, mungkin yang bisa kita lakukan gitu selain yang tadi sudah disebutkan, misalnya mengucapkan, karena kan itu masih tabu gitu ya, harus ada momennya gitu. Apa hal yang sepengetahuannya Bunda nih yang paling mudah yang bisa kita lakukan gitu untuk memang mengeratkan, menumbuhkan memang rasa kecintaan kita itu memang karena cinta kepada Allah gitu. Karena kadang-kadang kan itu dilafazkan gitu ya, dan mungkin kita semua sudah sering mendengar kita berteman, kita ingin mencintai teman kita bagaimana kita mencintainya karena Allah gitu ya. Saya sebenarnya ingin betul-betul merasakan sebenarnya bagaimana ya rasanya mencintai karena cinta kepada Allah gitu, dan menumbuhkan itu gitu. Kenali saudara kita. Kebanyakan komunitas mereka hanya bertemu pada saat jam pertemuan komunitas. Setelah itu tidak saling kenal. Kemudian bulan depan, kalau misalnya pertemuannya sekali sebulan, bulan depan ketemu lagi. Atau kalau sekali sepekan, pekan depan ketemu lagi. Jadi kalau di dalam komunitas yang terbaik itu adalah ada periayahan, ada di dalam itu taskifnya, ada pembinaan. Pembinaan dalam artian begini. Yang saya alami ya di komunitas yang saya ada di dalamnya itu, sampai nanti pemimpin komunitas itu, katakanlah dia komunitas nanti dibagi-bagi lagi ya dibagi-bagi lagi. Nah, pemimpin itu sampai tahu urusan dapur. Apakah dari sahnya ini makan atau enggak? Dari sahnya punya hutang atau enggak? Bukan berarti dia yang ngasih makan, bukan berarti dia yang bayarin hutang, mau dong. Tapi sampai sebegitunya, kalau dia punya masalah sama, jadi satu orang itu meriayah maksimal 5 orang. Nah, ya berbagi sharing ya, berbagi pengalaman. Terus, nah saya nih misalnya ya, kita berempat nih, ini saya nih yang musyrifahnya, saya nih yang ininya gitu ya. Saya sampai tahu kehidupan dapurnya dengan melalui apa? Mutabaah. Datang gitu ya ke rumahnya, bertamu di luar jam komunitas, ngobrol. Kan keluar ya, iya aku suamiku. Nah biasanya kan gitu ya, suamiku nggak pernah mau ngasih duit. Jadi ya dia kalau dapat duit ya dia belanja, tapi aku nggak megang sama sekali. Jadi kadang orang ronda datang nunggu dulu, kadang anak minta jajan pun, kadang ini padahal suami punya duit banyak. Kita bisa kan kasih solusi, kalau kita nggak bisa mungkin di reverse kepada yang lebih kompeten. Kemudian datang ke yang kedua, mungkin punya masalah lagi. Apa masalahnya? Anaknya suka pulang malam, suka ini, gimana lah caranya ya, karena malu sama orang, maknya ahli ibadah, anaknya susah ya. Kita sampai tahu nih masalahnya.
Jadi intinya apa? Kita tahu apa yang terjadi dengan saudara kita. Enggak, kalau datang pas di komunitas itu semuanya keren. Nggak tahu kita bobroknya, boroknya, suka dukanya kita nggak tahu, kita cuma tahu sukanya. Kan kalau udah hadir di sini semua udah nggak ada kan yang datang ke sini bawa masalah. Nyampe di pintu depan tadi dibuang kan, pas nyampe keluar dari rumahnya Mbak Reni pasangin lagi ke sini. Punya komunitas, tapi sampai komunitas itu nggak tahu apapun kesulitan kita. Katanya kita satu tubuh, yang kalau kaki sakit, mata melihat, mulut berucap aduh, tangan memegang. Tapi ini bisa ada di dalam salah satu komunitas. Sampai dia nggak makan, teman-teman komunitasnya nggak tahu. Nggak bayar uang SPP anak, teman komunitas nggak tahu. Sementara dia tahu adab muslim. Apa adab muslim? Tidak membagikan kesusahannya kepada orang lain. Kalau ada tetangga kita yang makan, saya pernah merekomkan salah satu keluarga untuk penerima zakat fitrah. Lalu apa kata pengurus di komplek itu? Enggak kok, dia orang berduit. Kalau saya jadi saksi, dia makan sahur itu hanya dengan sebungkus Indomie dibagi untuk 4 beranak. Saya bilang, saya saksi. Saya bilang, ini bukan soal apa yang bisa saya buat, itu urusan saya. Maksud saya ini karena ada zakat fitrah pada saat itu di Ramadan. Tapi enggak kok, dia orang berduit. Kok kalau dia kayak gitu hidupnya susah gitu, kenapa nggak pernah bilang? Bukan tugas dia untuk bilang. Yang jadi masalah itu tetangganya kemana? Bukankah tidak akan masuk surga seseorang yang makan kenyang sementara saudaranya, tetangganya kelaparan? Bukan hak si tetangga untuk sounding ke orang-orang, aku miskin loh, aku nggak punya beras loh. Pertanyaannya kita kemana? Maka akan jadi dosa kita semua yang ada di ruangan ini kalau ada salah satu di antara kita yang sampai terlilit hutang, sampai dikejar sama rentenir, sampai dikejar sampai jadi wajib zakat, atau ada yang nggak makan, atau misalnya dan lain-lain kesulitan. Padahal katanya kita punya komunitas surga. Bukan karena tak cinta, tapi karena tidak mendalami siapa saudara kita. Seringnya komunitas begitu, keseringannya. Bukan karena tak cinta, bukan karena tak peduli, tapi karena lupa peduli. Untuk sampai, kenapa? Karena nggak tahu. Sementara orang-orang yang sudah tersiram kepada ruh Islam, kepada cahaya Islam, dia akan menyimpan dukanya untuk diselesaikannya. Tidak membagi kepada saudaranya karena apa? Karena takut nanti tidak bersyukur, takut nanti di-share kemana-mana. Jadi lebih memilih memendam. Maka tugas kita untuk mengetahui. Teknisnya, saya yakin ibu-ibu di sini udah keren-keren ya soal teknisnya. Tapi intinya begitu. Mantap ya Mbak nih. Kalau baik, ada lagi Mbak? Marani. Sampai subuh nih sampai siang beneran sampai subuh. Iya, Masya Allah ya, saya Bismillah. Ternyata saya banyak mengambil hikmah kenapa hari ini ternyata Allah izinkan Ustazah Wati hadir di majelis kita. Masya Allah. Jadi beberapa orang dari kami memang mengikuti kelas online yang bersama Ustaz Wimar. Mungkin saya pernah juga ya ikut waktu kita bareng-bareng itu. Yang lucunya saya malah nggak tahu siapa Ustaz Wimar, kalau bukan Ustaz Zafifah yang kasih tahu. Jadi ya itulah memang saya tuh kadang ya Allah gitu. Ini ya skenario Allah memang selalu indah dan selalu Pasti. tepat pada waktunya. Saat saya mengundang Ustazah udah oke, taunya enggak gitu. Mungkin memang saat itu Allah bilang belum tepat, Masya Allah. waktunya belum tepat dan selalu indah pada waktunya. Jadi kami alhamdulillah sudah melewati untuk sesi dakwah ya beberapa orang sih, nggak semuanya. Dan rangkaian-rangkaian yang Ustazah sampaikan tadi itu Masya Allah memang relate banget dengan apa yang kami kaji sebelum itu gitu, sebelum ini dengan Ustadz Wimar. Dan kalau Ustadz Wimar itu selalu ingatkan kita untuk, kalau sebenarnya ada program namanya hangout ya kalau bahasanya kan, kalau memang kan segmentasinya Ustadz Wimar kan memang middle usianya yang ini ya, saya 17 sebenarnya kami juga udah 40. Nyindir gimana gitu ya, agak gimana gitu. Katanya kan hangout ya namanya ya, kalau mungkin kalau istilah kita apa ya, kumpul lah gitu ya. Ya seperti sebenarnya yang saya sampaikan tadi yang bahwa yaitu kita harus saling mengenal, ketemu tidak saat bermajelis ini. Kalau bermajelis memang formil aja gitu, sehingga
aja misalnya belajar gitu kan. Tapi seringkali aplikasinya jadi memblunder gitu dah gitu kan, karena ya itu kita nggak cukup waktu. Mungkin Ustazah punya pengalaman sharing gitu mungkin di komunitas bagaimana dalam waktu yang sibuk ya, Bunda kan guru atau apa sih Zah yang itu ya terapis, terus belum lagi kesibukan rumah tangga ya, terus yang lain-lain ya kita punya filosofi, tapi kok bisa sih gitu loh, masih menghimpun komunitas, masih sempat lagi diundang kemana-mana gitu. Saya aja rasanya kalau nggak menyempatkan waktu, ini Rabu spesial buat Hurayah nih, kajian di rumah gitu kan, itu rasanya sulit sekali gitu. Sehari tuh udah ya Allah habis gitu, ya Allah gini doang, kayaknya kurang produktif gitu. Tapi ya memang rasanya udah habis aja tuh waktu gitu, nggak ada sisanya. Terus juga kendalanya yang kedua mungkin misalnya, ayo yuk kita ngumpul yuk. Tapi kan pada banyak yang sibuk masing-masing. Nah itu gimana ya Zah kiat-kiatnya supaya mungkin lebih menarik kah, atau mungkin kami yang ngajak-ngajak ini kurang menarik? Apa ya? Harus udah ngajak nih ngopi yuk gitu kan, temanya ngopi, tapi ya yang datang itu lagi gitu kan. Kita kan selalu memang coba kita ukur dari diri kita sendiri. Saya selalu apa nih, mungkin kita ngajaknya kurang menarik, apa mungkin yang kita suguhkan kurang menarik, atau bagaimana gitu. Mungkin Zahwati bisa sharing biar kami juga punya waktu untuk seperti Zahwati sampaikan untuk apa ya, terikat itu memang karena Allah. Ya. Oke. Pertama kalau terkait dengan waktu ya. Jadi saya juga punya profesi yang lain. Profesi yang lain itu saya punya toko kecil. Namanya Ziponif. Motonya sell anything, termasuk di dalamnya buku. Nah, buku bestseller yang paling laris kemarin itu saya jual itu adalah, yang satu adalah Manajemen Waktu Para Ulama, kemudian Gila Baca Ala Ulama. Itu yang paling laris ya. Ada satu lagi soal buku parenting, anak bertanya, ibu apa ya? Ada sih. Nah, kenapa soal manajemen waktu? Saya juga belum yang terlalu bagus sih sebenarnya ya. Hanya sedang berproses untuk ya untuk itu tadi lah ya, seperti contoh misalnya seperti tadi pagi kita bangun jauh sebelum subuh, termasuk dengan semua anak-anak terbiasa lah ya qiyamul lailnya di penghujung-hujung gitu ya, membiasakan diri seperti itu pun kadang masih yang ini karena kita didoktrin tapi dengan akal sehat ya, bahwa Muslim itu istirahatnya nanti di surga, karena dunia bukan tempat istirahat. Jadi tidur siang itu adalah hal yang paling mahal bagi saya. Kalaupun ada qailullah, karena itu sunnah, paling itu cuma 10 menit, kalaupun benar-benar udah gitu. Rabu ini sebenarnya di siang hari itu jadwalnya saya free sebenarnya, tapi alhamdulillah jarang free. Karena itu free, jadi setiap ada jadwal saya bilang Rabu siang aja saya kosong. Walaupun seperti ini untuk nanti siang itu sudah dari 2 hari yang lalu ada yang bilang, Bunda nanti ada perlu, kami boleh bertemu, ada sesuatu yang mau dibicarakan. Saya belum tahu nih apa yang mau dibicarakan, tapi ya karena saya waktunya luang dan saya yakin yang dibicarakan ini bukan sebuah kemaksiatan, karena dia adalah pengemban dakwah, pasti ada sesuatu dari saya yang akan bermanfaat bagi dia. Maka saya bilang silakan datang habis zuhur nanti ke rumah. Jadi habis zuhur nanti sudah ada yang ini. Maka begitu suami nelpon, nanti zuhur kita pergi nengok si A, yuk. Si A udah 3 hari nggak masuk kantor sakit. Saya bilang maaf Bi, udah ada duluan janji, maklum ya wanita panggilan. Jadi iya. Jadi walaupun suami sendiri karena sudah ada duluan yang booking gitu ya, di rumah datang tamu ada sesuatu yang mau dibicarakan. Dan saya juga sekarang sedang menamatkan sebuah film karena saya hobi nonton. Iya. Ya, film-film. Kalau sekarang saya sedang asik di film Ertugrul, dirilis Ertugrul, ya, tentang film kekhalifahan Utsmaniyah. Cikal bakal mulai dari awal dari kakeknya Muhammad Al-Fatih itu. Bahasa, tapi ada sub Indonya kok. Nah, itu kapan nontonnya? Aduh, kalau mau duduk nonton ya Allah Rahman, alhamdulillah saya belum punya waktu. Ya kadang di kamar mandi, masak,
Kalau masa pagi saya nggak mau nonton. Masa itu waktunya saya untuk mendengarkan penguatan-penguatan ruhiyah dari ustadz-ustadz online. Kemudian ya itu tadi ya, pokoknya apa sajalah ya. Intinya jangan duduk manis deh. Aduh, kan udah manis. Iya. Kemudian kita berikan prioritas. Dan setelah itu siapa? Orang-orang yang abu-abu tinggalkan. Saya punya prinsip begitu. Yang abu-abu maaf, yang hitam tinggalkan. Maksudnya gini, kalau kita dakwahi itu orang, terus dia bilang pokoknya aku nggak mau, lu sampai mati juga aku nggak mau, gitu ya. Ada kan ya? Kita ketemu dengan orang begitu, nggak, aku nggak suka yang kayak gitu-gituan, sok-sok baik kalian, sok-sok alim gitu. Nggak. Kalau kayak gitu nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena ladang dakwah yang lain tuh masih banyak loh. Bukankah dia punya hak didakwahi? Betul, tapi kita juga punya kapasitas, kita juga punya batas kemampuan. Sementara yang abu-abu tuh, yang putih banyak loh yang bisa diajak, yang bisa didakwahi. Kalau tetangga ini nolak, pindah ke tetangga sini, nggak usah didio aja terus gitu ya. Pindah ke sini, ya. Waktu saya masih menjadi di bagian marketing dulu ada namanya hukum Pareto. Hukum Pareto itu dari 10 yang kita kontak, itu ada 2 yang akan menerima, ya, yang akan beli produk kita. Ya. Nah begitu, dari 10. Cuma pertanyaannya apakah sudah ada 10 orang yang kita ajak? Dalam satu waktu, misalnya katakanlah ya. 10 ada 2 yang ikut tuh enggak mes ya? Oh keren banget. Bahkan kadang, jadi itu adalah hitung-hitungan di dalam bisnis. Maka begitu saya bawa ke dalam dakwah. Saya pernah tanyakan kepada musyrifah saya dulu, saya orang marketing, diajarkan dari dulu itu, jadi kalau kami baru menjualkan produk kami, ya, produk kami itu kepada 8 orang dan belum laku, yang ke-9 pasti laku nih, yang ke-10 pasti laku nih. Begitu, walaupun pada faktanya kadang nggak juga. Dan kemudian apa yang ada? Kecewa. Begitu di dakwah saya sampaikan kepada musyrifah, apa kata musyrifah saya? Mbak, beda antara bisnis dengan dakwah. Mirip tapi beda. Kenapa? Kalau di dalam bisnis yang ke-8 sampai kemudian 2 itu yang akan membeli produk kita, maka 8-nya itu zong. Rugi kan kepada yang 8, datang ke rumah dia nawarin, terus dia nggak beli, sementara minyak beli kan, bensin beli kan, minum beli kan. 8-nya rugi. Rugi itu ditutupin sama yang 2. Tetapi di dalam dakwah enggak. 8 yang kita 10 ya, 10 yang kita datangi, 8 nolak. 9 nolak, 1 yang menerima. Bahkan syahdan seandainya 10-10-nya nolak, tapi 10 itu menguntungkan bagi kita. Kenapa? Pahalanya sama. Dia nolak, dia enggak, kan pahalanya tetap untuk kita. Kalau bisnis, dia nggak beli, kita nggak dapat untung. Maka multi level, MLM terbaik itu adalah dakwah. Jadi jangan berpantang surut, ya. Ditolak, gempur terus. Ajak lagi, ajak dia untuk datang ke kajian. Ditolak, cari yang lain. Terus juga itu kalau terkait dengan ini ya, semangat mengajak kepada mereka, yang pastinya Mbak Rani sih nggak ngajaknya nonton layar tancap. Coba kalau karaokean yang didatangkan artis Korea, yakin lah nggak akan seribet ini loh ngajakin orang. Lah ini ngajaknya ke kajian, ya. Syukur-syukur di sini adem. Orang kadang kita ngajaknya, berkipas-kipas lah panas gitu ya, bersempit-sempit lagi dengan teriakan anak-anak. Wah, yang ini akan nangis, ini kan ini gitu. Tambah nggak mau orang datang. Tetapi ini kan kewajiban kita apa? Tidak ada kewajiban kita bahwa mereka harus hijrah. Kewajiban kita adalah harus mendakwahkan. Mereka terketuk hatinya, mereka hijrah atau tidak itu urusan mereka. Allah sang muqallibal qulub. Tugas kita, kewajiban kita hanya dakwah. Tolak, alhamdulillah. Diterima, alhamdulillah. Apapun penerimaannya, syukuri. Kewajiban kita adalah dakwah. Ya. Tapi hati-hati, banyak pengemban dakwah lupa tugas utama. Apa tugas utama? Sebagai warobatul bait, sebagai ibu, peri ayah di dalam rumah tangganya, menteri keuangan, sekretaris negara, pokoknya semua dah di dalam rumah tangga ya. Saking banyak kan para istri-istri yang aktif di organisasi, terus lupa sama anak, lupa sama suami. Makanya saya sering bilang itu ada gerakan
pro korupsi dan gerakan anti korupsi. Kan kalau di pagi hari itu siapa yang punya gawe? Para istri. Jadi istri itu pagi hari pas suami mau pergi kerja itu ada gerakan namanya gerakan pro korupsi. Apa gerakan pro korupsi itu? Bang, tengok tuh tetangga kita, Bang. Dia gajinya lebih kecil loh dari abang. Dia cuma eselon berapa. Tapi tengok tuh, mobilnya tahun ini aja ada 3 kali ganti. Kemarin baru pulang lagi dari Kapadokia. Kita paling jauh ya, kalau nggak Bukit Tinggi, Jam Gadang, Ulu Kasok. Ya, tiap pagi itu dibilangkan terus ke suami. Lihat tuh si Anu, anaknya sekolah ke sana loh. Anak kita paling banter juga ke Padang, paling banter juga ke Jakarta. Terus, ayo cari duit yang lebih banyak. Nah akhirnya suami ada yang bisa dijual di kantor dijual, ada yang bisa di mark up, ada yang bisa dimanipulasi. Itu namanya gerakan pro korupsi. Maka tugas kita para hamil dakwah adalah gerakan anti korupsi di pagi hari. Sebelum suami pergi, ya, salin tangan suami. Kemudian cipika-cipiki, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah suamiku. Pergilah bekerja dengan penuh keridhaan suamiku. Tapi ingat, nanti pulang bang, yang dibawa yang halal-halal saja. Aku tidak rela ada 1 rupiah pun yang abang bawa pulang itu yang Allah tidak ridho. Jangankan haram, subhat pun jangan. Karena akan masuk ke dalam tubuhku, masuk ke dalam darah anak-anak kita. Anak-anak kita tidak akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Rumah tangga kita tidak akan menjadi rumah tangga yang berkah. Itu namanya gerakan anti korupsi. Nah, pergilah suamiku, dah berangkat dah. Nggak akan bawa dia pulang itu Bu, harta yang haram. Ya, oke. Baik, alhamdulillah. Tapi nanti jangan ini ya Zah, berarti doain suaminya panjang gitu kan, telat jadinya ke kantor. Itu suaminya bilang lewat WA aja ya. Kalau udah dibaca oke, kita panjang kalau dia pakai WA aja. Panjang nih udah gitu kan. Baiknya Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga ini terbatas waktu juga kita ya teman-teman. Semoga dari pertanyaan beberapa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, istiqomahkanlah kami di dalam dakwah ini. Istiqomahkanlah kami untuk tetap di jalan-Mu, mencintai karenamu, untuk kemudian Engkau kumpulkan kami di surga nanti bersamamu. Wahai Allah, Sang Mahabbah, pemilik maha cinta, izinkanlah rasa cinta di hati kami ini bertanam semata-mata hanya karenamu, hanya kepadamu, untuk kemudian menjadi bekal kami berkumpul di jannah-Mu nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.